Lu mau EWC nih, lu pilih roster begini. Nggak usah expect EWC, nggak usah expect. Mau partner, mau apa juga nggak akan masuk kalau kayak gini. Trust in your players. Karena masalah EVOS dengan Erlan tuh apa? Dari dulu lu bayangin gua. Erlan dapat 1 game, triple kill, kalah gamenya. Udah, buang. Coach. Welcome back semuanya ke Mobile Legends Pro Podcast by Samsung Galaxy. Di sini ada Eterna bersama para profesional dan juga analis. Karena kita menjelang MPL ID, kenapa? Nggak apa-apa. Nggak ngerasa profesional? Sangat proporsional bahkan. Proporsional. Yes. Proporsional. Proporsional, Gue tadi ngomongnya apa sih? Profesional. Profesional kan? Oh benar. Benar. Oke, gue lanjut ya. Iya. Oke, karena kita menjelang MPL ID playoffs benar-benar di depan mata banget dan kita melihat kembali ke regular season yang begitu banyak drama dan kayaknya seru banget untuk kita unpack supaya kalian juga yang di rumah itu bisa punya gambaran sedikit mungkin apa yang akan terjadi pas playoff nanti. Jadi kita akan langsung perkenalkan panelis kita. Di sini ada Mirko, ada KB. Halo. Ini nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Bercanda, Ge. Boleh perkenalkan diri, Ge. Age mau perkenalkan diri sebagai apa nih? Sebagai talent saja. Sebagai talent, oke. Kalau Mirko sama KB pasti kalian udah kenal ya. Nggak usah perkenalan. Atau kalian mau Kenalan perkenalan lagi, diri? iya. Boleh. Udah cukup. Oh udah, gitu doang. KB. Mirko. Udah. Eterna. Oke, kita lanjut aja guys. Karena ini seru banget sih. Kita mau unpacking lebih lagi tentang apa yang terjadi di regular season. Dan kita tahu kalau misalkan cuman ada beberapa tim yang lolos. Jadi kita sebagai pembukaan untuk ice breaking aja, kita mau membahas setiap tim. Dan setiap tim aku ngomong, itu kalian harus kasih satu kata. Paham nggak? Boleh. Jadi misalkan aku bilang Navi. Telur. Ya, oke, boleh. Ya. Oke, tapi ini tim-tim yang lolos ya. Tadi Oke. cuma contoh doang. Oke. Kita mulai sama TLID. Mungkin Mirko duluan. Flare. Unstable. Unstable, Ya. oke. Inconsistent. Inconsistent. Ya, inconsistent. Alter ego. Inconsistent. Oke. Ganyang. Discipline. Disiplin. Wow, ini sarkas kah? Sumpah ini orang sarkas orang. Oke, kita lanjut Oke. dulu. Bigetron Esports. Ini mau kata-kata yang benar atau kata-kata objektif atau gimana? Nah, objektif dong, objektif. Ingat, profesional. Kalau subjektif, goat. Kalau objektif, dua kata sih boleh nggak? Boleh. One dimensional. One dimensional, oke. Boleh 2 kata juga deh. Robot error. Robot error ya? Error banget menurut gue. Oke, gimana Ge? Tank centris. Tank centris, oke. Onyx. Yep. Improve. Oke, boleh. Geek Fam. Baloy. Disiplin. Makro. Makro, oke. RRQ Hoshi. System. Cute. Sutsujin. Sutsujin. Wow. Itu menarik sih. Kenapa Sutsujin? Because can double roll. Double Like roll. double clash. Sutsujin ngasih double roll. Enggak, dia maksudnya gimana ya? Double play style. Double play style. Utility Utility sama Ya, assassin utility ya, assassin. lengkap. Oh. Alter ego disiplin. Ya maksud aku biar lebih disiplin lagi aja. Oh, jadi Ya. maksudnya mereka nggak disiplin gitu? Bukan nggak disiplin sih, masih kurang lah. Oh, masih kurang Ya, disiplin. sometimes mereka disiplin banget, tapi sometimes kayak mereka nyetor nyawa satu persatu gitu. Ya, lebih ke kayak gitu sih. Oke, itu jadi spoiler sedikit tentang apa yang kita akan bahas ke depannya. Karena sekarang kita mau masuk ke lebih detail dan lebih kritis lagi per tim. Alright. Jadi kita mulai sama TLID. TLID itu lumayan menarik karena di week yang pertama mereka itu duduk di posisi 5 dan mereka selesai di posisi 6. Jadi bisa dibilang konsisten ya. Konsisten hampir nggak masuk playoff maksudnya. Betul.
Jadi mungkin kita bisa unpacking sedikit mungkin dari KB dulu tentang TLID, mungkin weakness, strengths, gameplay, strategi dan lain-lainnya. Gue jujur nggak tahu ya apa yang terjadi di dalam internal tim Liquid ID ya. Tapi kalau misalkan Iron Cheeky yang main, Widhi kayak bingung. Dia initiate juga kayak ragu-ragu. Tapi kalau Kyo yang main, dia kayak nggak pernah ragu-ragu gitu loh kalau buat buka team fight. Itu yang gue penasaran gitu loh. Kayak apa yang terjadi di tim? Apakah abis menang ada sesuatu yang bikin clash gitu atau apa? Gue nggak tahu. Tapi ya menurut gue perbedaan gold lane itu malah bikin tim Liquid ID itu jadi kayak tim yang berbeda aja. Nggak tahu. Padahal menang sama Iron Cheeky. Kenapa tiba-tiba inisiasinya jadi wow gitu? Menarik. Setuju kah? Kalau gue udah sering bahas ini juga sih, lumayan mirip sama KB lah. Kalau dibahas Q sama Aaron, bahkan gue pernah milihnya tuh Aaron. Karena Aaron tuh yang gold laner yang berani make a move lah. Maju, bikin play, dan mungkin sekarang terlalu banyak move gitu. Yang kayak banyak banget move-nya. Kebanyakan. Jadi dia kena solo kill mulu, kalah lane, di teamfight juga jadi ke pick off mulu. Bahkan sampai ada, ingat gak sih momen yang Aran sama Aaron kayak bener-bener kayak lagi saling tegur lah. Jadi menurut gue itu sih mungkin satu hal yang bikin Widhi dia gak fokus. Ketika di early game aja harus lihatnya, aduh gold lane ke pick off, teamfight ke pick off. Jadi dia gak bisa bikin call, dia malah harus micromanage. Jadi lebih memperdalam apa yang KB bilang aja sih, tapi gue setuju. Untuk kekuatannya, menurut gue masih Fabian tetap. Ini kayak mechanical skill-nya itu luar biasa. Dan kita lihat lah lawan RRQ juga menangnya ketika mereka bisa enable Fabian menggunakan assassin. Bentar ya, gue potong dulu. Karena gue penasaran nih, ini TLID yang season lalu juara loh. Season lalu juara regular season ini mereka peringkat 6. Itu menjadi hal yang aneh nggak sih? Ya, kita nggak tahu sih. Maksudnya kan setiap season itu pasti shifting meta kan. Shifting meta, gimana juga cara mereka, apakah mereka bisa mempertahankan. Kan ada namanya mempertahankan lebih sulit kan daripada mengejar. Ya bisa kita tahu lah di sini ya yang diuji adalah apakah mereka tetap bisa mempertahankan gelar mereka sebagai juara season 14 atau enggak. Nah, kita kan belum tahu sampai nanti ketika playoff sudah mulai kan. Nah, untuk membahas regular seasonnya ya aku juga seringanan biasa nontonnya bareng sama KB juga kan aku juga. Jadi ya kayak ngerasa kayak bener. Kenapa ketika ya yang tadi KB bilang, Widhi main sama Kyo dan Widhi main sama Iron Cheeky agak berbeda. Cuman untuk akhir-akhir ini yang match terakhir ketika si tim Liquid itu menang, nah gue lihat ada perkembangan lah antara Widhi dengan Iron Cheeky juga dan juga Fabiannya juga udah bagus banget permainan sekarang menggunakan assassin lagi kan. Nah ini kita bahas seputar regular saja ya, belum sampai nanti ke playoff ya. Jadi ini round regular ya. Ya kita lihat saja lah, mungkin regular hasilnya tidak terlalu bagus tapi kita nggak tahu 2 minggu mereka latihan. Ada something yang new apa enggak, tapi aku nggak tahu kenapa sih, aku ngerasa ya tim Liquid bisa nanti di playoff. Nanti aku bakal jelasin di partnya ketika kita bahas tentang playoff ya. Oke. Tapi apa yang membedakan TLID season lalu sampai season ini? Sehingga season ini kok mereka nggak terlihat se-strong season lalu ya? Karena kalau misalkan tadi pembahasannya tentang Aaron Cheeky, kita juga melihat a bit of similarity sama Aaron Cheeky dengan gameplaynya di season lalu juga. Tapi mereka tetap bisa juara tuh. Menurut gue enggak. Beda banget kalau dibanding sama season lalu Aaron Cheeky ya. Karena yang paling pentingnya itu drive sih kayaknya perbedaannya. Drive mereka itu beda banget. Kalau kita bahas season 14 sama 15. Pas season 14 mereka masuk itu no pressure, number one. Mereka masuk menggantikan tim yang lagi 0-2. Terus keduanya itu ya PD-nya gila gitu loh. Bener-bener mereka masuk dengan ekspektasi ya udah kita di playoff selalu fail juga anyways. Kita datang sini ya kita kasih lihat aja gameplay kita gimana. Dengan kepedean itu dan dibimbing sama Sage Lucas, mereka punya drive yang gila banget lah gue bisa bilang. Bahkan lu bisa lihat dari interview mereka sekarang sama interview mereka yang dulu. Dulu tuh mereka bangga banget dan pede banget. Dan confidence itu menurut gue salah satu hal yang paling penting kalau kita bahas MPL. Karena skill semua setara lah, micro. Ya makro ada beda-beda sana, tergantung coach, draft juga. Tapi di atas sana untuk player, selain dari micro, itu pasti mentalitas. Yang mereka sekarang agak deep. Oke, jadi menurut Mirko, segi mentalitas dan confidence yang membedakan. KB setuju? Mungkin lebih ke ekspektasinya aja kali ya. Kayak balik lagi benar kata Mirko, maksudnya season 14 mereka ya sekumpulan orang gagal yang mencoba gitu loh. Karena kan mereka di MBL aja katanya nggak lolos kan. Betul. Sekarang mereka abis juara, mencoba untuk mempertahankan. Nah mereka tuh belum pernah nih mempertahankan hal kayak gini.
Jadi mungkin pressure-nya beda, ekspektasi dari orang sekitarnya juga beda, otomatis ya output-nya beda juga di regular season. Apalagi final M6. Final Betul. M6. Bener. Karena season kemarin bisa dibilang ya mereka kalau event mereka gagal juga Ya udah, ya udah. Ya kita udah fail sebelumnya. Ya kalau kita ditugaskan buat naik kita mencoba yang terbaik terus kita masih gagal gak apa-apa. Tapi mereka pernah champion, mereka grand finalis ya. Itu lumayan berat. Ya cuman ya nanti kita lihat lah ya. Ini seru sih untuk melihat Liquid nanti di playoff karena ini masih jadi beban yang bisa membuat mereka tetap terlihat kuat apa mereka bakal down ya. Dengan ada beban yang lumayan bisa kita bilang berat ya. Iya. Title-nya berat. Ya, title berat. Karena di play-in-nya juga cukup pressure juga kan. Mereka langsung Onyx kan? Langsung Onyx. Ya. Itu match yang menurut gue paling Liquid nggak mau ketemu Liquid nggak mau ketemu Onyx. Kayaknya mereka berdua maunya ketemu Aya atau BTR gitu loh. Iya. Kayak Liquid sama Onyx di Filipina Grand Final, di sini pulang duluan salah satunya. Serem. Big pressure untuk kedua timnya ya. Nggak bisa jadi grand finalis ya. Oke, balik lagi ke TLID. Menurut kalian dari segi strategi, segi gameplay, berarti mereka udah aman sebenarnya? Kalau menurut gua, kalau referensinya dari musim lalu ya, bisa aman, bisa enggak. Kenapa gue bilang bisa aman? Ketika nanti orang-orang pada main tank jungle kayak Fredrin, Basya gitu, dia kan ada strat Alpha Matilda kan. Ya, tapi menurut gua kalau misalkan coach lawannya tim Liquid ID peka, pasti Matilda bakal di-ban gitu loh. Jadi Alphanya nggak bakal bisa enable lah. Cuma menurut gua kalau misalkan mereka stick sama Assassin, mereka juga bakal bisa dipunish banget. Karena kebetulan lawannya Onyx, dan Onyx itu lagi sering banget nih bawa tank jungle. Yeah. Jadi itu menurut gua bakal jadi apa ya, tantangan terberatnya lah, draft. Ya menurut gua balik ke draft lagi sih. Balik ke draft ya? Menurut gue masih inconsistent sih, apalagi kalau kita lihat dari draft-draft yang baru aja kita lihat sebagai reference MPLPH ya kan. Dimana utility jungle gila banget, jauh lebih kuat daripada Assassin. Kalau mainnya rapi ya, tergantung, makanya playstyle bakal masuk lah. My big concern itu kalau untuk Favian, gimana dia menggunakan utility jungle. Karena dulu pas dia di MDL pun memang dipanggilnya Lord bahkan kan pas zaman-zaman utility jungle. Nah pas Assassin emang gacor Assassin dia, memang maybe number one menurut gua tetap. Tapi ketika masuk utility itu susah untuk Favian. Ya for me, aku combine dari MPLPH sama Malay ya, karena aku juga ngikutin Malay. Yang menurut aku menarik sebenarnya adaptasi cuman butuh di Favian only, karena ada beberapa meta yang di Malaysia itu ketika jungle utility dipakai, yang which is itu jungle tank, XP-nya itu XP damage. Contohnya Benedetta, Masya, itu mulai keluar lagi. Dan itu hero-nya Aran banget. Jadi selain yang kita bisa bilang di kebiasaannya Liquid itu yang nge-carry ataupun bisa kita ngomong paling simpel ya tulang punggung itu adalah gold lane atau enggak jungle-nya bisa pindah ke XP, dan itu yang sebenarnya pengen aku tunggu. Aku pengen banget melihat Aran main Benedetta, pengen lihat Aran main XP damage, ya gitu-gitu kita lihat nanti gimana. Yang kita biasanya dulu bilang Aran itu mainnya sama minion doang kan, with the macro. Berarti banyak yang masih bisa di-explore sebenarnya ya sama Liquid. Banget. Ya tergantung Faviannya 2 minggu ini apakah dia bisa menggunakan jungle utility atau enggak. Kalau dia bisa menggunakan jungle utility, itu temannya semua kebuka potensialnya. Oke. Favian sama Widdy kita udah bahas. Sekarang kalau misalkan aku suruh kalian pilih Aaron, Shiki atau Kyo untuk jadi starter lineup untuk playoff. Aaron. Kalau gua karena di akhir regular season memang kelihatan lebih rapih, kayaknya mereka udah fokus satu lineup sih. Kayaknya Kyo. Gimana Ge? Aaron sih aku. Tetap Aaron. Karena aku yakin lah orang baru lumayan susah untuk di stage yang gede. Apalagi mereka punya yang tadi aku bilang, beban pernah juara, beban grand finalis, mungkin ya better Aaron sih kalau aku. Oke. Tapi terlihat maksudnya Kyo on stage ketika dia lagi interview atau dia lagi walk in, he looks confident nggak sih? Itu yang gue suka dari Kyo. Kayaknya ini yang gue suka dari rookie-rookie yang baru-baru ini sih. Ya kan ya season 14 juga ini semua rookie sebenarnya. Sekarang kita panggil mereka defending champ apalah veteran, tapi mereka satu season experience ya. Menurut gue Kyo ada drive-nya itu yang missing dari season 14, yang missing dari season 15 yang ada pada season 14 untuk Liquid. Jadi menurut gue bagus-bagus aja sih ya, pede. Permainannya juga jauh lebih bagus. Yang awalnya kita bilang
gold laner yang terlalu aman, kayak gue lebih pilih Aaron juga pas awal season. Tapi sekarang gue lihat juga banyak banget dia udah berani untuk make a move itu loh. Mungkin udah dibantu dengan Widdy sama player-player lainnya. Scream mungkin dapat lebih banyak lagi. So ya, gue lebih percaya Kyo. Oke, sebelum kita maju ke next teamnya, mungkin ada visi untuk Liquid di playoffs. Tadi kan lo mau tambahin atau udah yang lo bahas tentang Aran itu tadi? Udah cukup itu, yang Aran. Oh yang Aran yang lo pengen bahas. Aku Oke. cuma nungguin itu aja sih. Final, Penasaran banget. penasaran ya? Oke. Final statements untuk TLID? TLID sempetin nongkrong deh. Sempetin nongkrong. Maksudnya biar ngobrol, biar terbuka ya. Kenapa? Oh sama lo maksudnya? Enggak, bukan. Ya mereka, karena setahu gue mereka mereka. waktu season 14, mereka sering banget nongkrong bareng, gue lihat. Oh, oke. Ya, tapi gue nggak tahu ya apakah season ini mereka lagi berkurang atau emang sebenarnya nongkrong-nongkrong juga, cuma nggak masuk ke radar gue. Cuma waktu season 14, kalian sering nongkrong, kalian sering ngobrol gitu loh. Jadi menurut gue nongkrong lah, biar ke-solve lah masalah kalian. Masalah? Masalah? Ya menurut gue kalau misalkan lu ada di urutan ke-6, nggak mungkin lu nggak ada masalah. Oke. Berarti terlihat ada something disuruh nongkrong tuh guys sama KB tuh ya. Kalau Mirko Nongkrong. closing statements buat TLID? Good luck aja sih menurut gue, kayak ya hati-hati aja karena play-in yang ini untuk Liquid sama Onyx dulunya paling susah ya, play-in susah. Oke, aku nggak mau denger predictions karena nanti kita akan bahas predictions later ya. Asik. Guys, untuk nge-game sih, Samsung S25 series ini menjadi andalan gue banget. Dengan Snapdragon 8 Elite for Gaming, bentar guys, berbasis 3 nanometer, ini prosesor tercepat di lini Samsung Galaxy. Gue mainnya smooth banget, yang nggak smooth tuh ini, main solo susah sih guys ya. Tapi smooth banget, nggak gue carry, yuk! Bukan cuma kenceng, tapi fitur-fitur Galaxy AI ini bakal ngebantu kalian banget, even kalian lagi main. Nih gue contohin ya, gue lagi main Mobile Legends, dan gue gak mau kena geng banyak-banyak karena gue main Marksman. Jadi gue langsung tanya aja ke Gemini AI. Halo, aku lagi main Marksman, gimana caranya biar gak banyak kena ganking pas main Marksman? Marksman tidak mudah kena geng, kamu harus sering lihat minimap, jangan jalan sendirian, jaga jarak saat war. Hati-hati masuk semak, gunakan spell kabur seperti Flicker atau Purify, jangan terlalu nge-push kalau musuh hilang dari map, dan usahakan rotasi bareng tim setelah tower hancur. Bayangin teman-teman, kalian bisa main sambil punya coach di waktu yang bersamaan. Jadi fasilitasnya pasti keren banget. Fitur Gemini Live ini emang menjadi pembeda utama. Nggak cuma untuk menjawab, tapi dia bisa membantu menjawab pertanyaan kalian ketika kalian lagi main juga loh. Sekarang ada juga cashback sebesar 3 juta rupiah, plus kalian bisa mendapatkan 6 bulan gratis Gemini Advance. Khusus penonton MPL, kalian bisa mendapatkan travel adapter 25 watt secara gratis plus e-voucher shop app sebesar 500.000. Kalian tinggal pakai kode promonya S25MPL ya. Masih ragu? Cobain semua fiturnya di Samsung Experience Store terdekat kalian, di mana kalian bisa mendapatkan shopping voucher gratis juga loh. AI understands you with Samsung Galaxy S25 series. Oke, sekarang kita akan lanjut ngebahas tim selanjutnya, yaitu Alter Ego? betul, Alter Ego. Ya. Perjalanan Alter Ego tuh sangat naik turun ya. Ya. Second place di standings di week kedua, tapi mereka tetap finish di 5. Mari kita bedah Alter Ego. Deng. Ayo Be. Apa nih? Alter Ego-nya ya? Menurut gua awalnya juga gua kira ya udah Rene kasih assassin jungler lah, kayak Favian persis kayak. Emang dia powernya di assassin gitu loh. Tapi beberapa kali kalau dilihat-lihat emang kayaknya Alter Ego mencoba buat adaptif aja sama meta ya. Karena kan beberapa kali kita dengar kayak kalau ada patch nanti Alter Ego tuh bakal kena nerf gitu loh. Tapi ternyata ya sekarang mereka coba adaptasi lebih cepat, mungkin biar terbiasa pas playoff. Ya udah kalau Rene pakai assassin jungle ya dia udah siap. Tapi kalau misalkan nanti dia suruh tank jungle, dia juga udah ready gitu loh. Kalau menurut gue yang penting di Nino sih, karena menurut gue Nino player yang paling improve season ini dibandingkan dengan season lalu. Kalau misalkan kita ngeliat dari musim ke musim, tadi kita habis bahas Liquid, itu Aran pasti improve. Nah kalau menurut gue di Alter Ego tuh Ninonya gitu loh. Kayak yang awalnya dia main kuda cici. Sekarang badang dia flex. Kalau misalkan nanti, ya kalau misalkan dia jungle-nya tank, dia pasti bakal damage gitu loh. Jadi menurut gua ya so far yang penting kasih ruang buat Nino lah. Makanya jangan kaget kalau Alter Ego nanti first pick Morpheus, Cici, karena itu emang bener-bener nge-enable Ninonya. Kan Nino dulu season 8 itu signature Benedera picknya gold Bene. lane. Jadi menurut gue bisa banget sih, setuju. Kayak Nino bisa menjadi
new carry-nya Alter New Ego carry. kalau memang Rin dipaksa pakai utility. Soalnya balik lagi kalau kita bahas match up-nya apalagi ya lawan BTR ya nanti di playoff. BTR tuh cuman pakai tank malahan bagusnya. So kalau Alter Ego-nya bisa nge-ban dua-duanya, harusnya itu unrealistic sih untuk ban Fredrin Baxia, tapi ambillah satu. Itu udah bagus banget. Dan salah satu cara untuk nge-deny pick ya berarti lu harus bisa menggunakan strategi itu juga kan. Jadi ya Nino harus step up nanti di playoff. Tapi menurut gua gold lane-nya ini bener-bener awalnya gue jujur gue salah satu yang mempertanyakan move ini karena sangat late di season, dimana mereka pilih untuk menggantikan Heist dengan RV. Dan ternyata work banget gitu loh. Awalnya gue mikir ya karena oke lah Heist-nya juga udah berpengalaman, mungkin kasih dia main aja gitu. Ternyata RV memang sejago gitu sih. Gue lihat di match lawan BTR itu yang dari mekanik, dari farming, semua itu konsisten banget lah. Selain dari ya mungkin solo kill di awal ya, yang harusnya nggak terjadi, tapi itu balik lagi lah, gold lane kalau memang di sana pasti mau coba untuk bantai-bantai. RV ini menurut gue special talent sih. Dia awalnya gue mikir juga sama, mainnya safe, tapi dia juga ngerti cara untuk kayak masuk kapan untuk make a move yang penting banget buat timnya. Jadi dengan adanya RV, dengan adanya Nino yang harusnya bagus di damage ya, gue lumayan kayak suka dengan permainan Alter Ego yang sekarang. Oke. Agi mau nambahin? Ya kalau dari aku, sebenarnya aku tetap concernnya ke duo mid sih. Karena historinya Hijume dan Dreams ya, itu kadang kalah sama duo mid yang lainnya. Dan aku harap untuk di season ini mereka lebih perkuat dari segi duonya. Nah terus ya meta switching, jungle tank, ya bisa dibilang utilize lagi jungle tank. Dan sebenarnya banyak banget hero-hero Dreams yang itu penangkal jungle tank. Dan balik lagi Alter Ego menurut aku drafting sih, drafting problem. Jangan sampai nggak konsisten, terus panic pick yang buat sebenarnya potensial playernya bisa baik, jadinya kacau. Setuju. Karena Dreams itu termasuk roamer yang kuat buat ngadepin jungle utility. Hero-nya simple, Tigreal, Akai. Ya Akai mungkin bisa di flex, Nino juga bisa pakai mungkin. Kalau Rine aku nggak tahu. Tapi Dreams Akai power dan Hijume juga bisa jadi lebih agresif kalau musuhnya main jungle tank. Kita tahu sendiri Hijume dengan Parshanya, dengan Valentinanya, dan hero-hero yang maju ke depannya. Itu dia main bener-bener kalau bisa flicker buang ke depan gitu loh. Dan yang ya tadi KB dan Mirko bilang RV. Menurut gua RV yang aku sering sebut, kayak aku kaget juga. Aku sebut nama yang paling aku ingat untuk gold lane saat ini yang rookie yang baru naik itu RV doang. RV? Ya. Jadi kayak mungkin ada Liquid, ada Kyo, gua nggak terlalu remember Kyo. Gua bahkan remembernya RV. Bahkan Toy enggak? Toy, ya RV Toy, cuman RV Toy. yang bener-bener mengaitkan aku ya bukan Toy juga. Toy kan dari awal kan. RV baru naik terus bisa se-perform itu. Bener, setuju. Ya kalau Nino ya kita lihat aja gimana racikan coachnya ya. Dia mau mainin jadi kuda kayak, mau mainin jadi neta kayak. Bahasa kasarnya tuh kayak dengan adanya RV ya, Alter Ego playoff. Betul. Ya lu belum tahu kan kalau misalkan itu bukan RV yang main, jangan-jangan nggak lolos playoff. Iya, setuju. Betul. Bisa sih, possible banget. Berarti duo mid itu pernah jadi anak lo kan, Ge? Pernah jadi mantan player yang aku coachin lah. Oke. Terus lo ngelihat performance mereka dari zaman waktu itu sama sekarang gimana? Ya tentunya pasti improve lah, karena kan juga berpindah-pindah dari ajaran kan. Dari aku mungkin setelah itu sempat diajarin coach yang lain juga. Hijume pernah di Dewa, kemudian si Dreams pernah di Holy waktu itu kan, EVOS Holy yang tentunya coachnya juga berbeda ya. Terus habis itu sekarang di Asus sama Sever Drake dan Navari. Ya udah pasti mereka bakal improve karena banyak input-input yang bisa dibilang dari banyak coach lah ya. Jadi mereka tampung gimana cara mereka seleksi aja sebenarnya. Nah cuman jangan sampai sudah banyak diajarin coach-coach bermacam-macam, tetap nanti kalahnya sama Sans dan Kiboy lagi. Jangan sampai. Season 11 tuh. Ya, 11. jangan sampai. Oke. Berarti kita setuju kalau misalkan key player-nya ada di Nino. Kalau aku Gue masih Rin sih. Tetep Rin. Ya tetap Rine sih sebenarnya. Oke. Karena walaupun Nino se-improve itu, kalau Rine-nya nggak jalan, kadang kan gamenya juga flop. Berarti Rin, Nino harus
Ya antara dua itu sih pokoknya. Oke, itu jadi high player. Intinya kan kalau kata Seo Kopat, jangan kasih Rene Fredrin. Nah, tapi buat kalimat itu gimana caranya bisa Rene main Fredrin? Kasih Rene Fredrin. Sampai si Seo Kopat ngomong begitu. Dia harus bisa jaga utility pokoknya gimana pun caranya. Iya bener. Kalau mereka ya tergantung lah goalnya apa. Kalau goalnya cuma kalahin BTR ya nggak usah pakai Fredrin. Tapi kalau misalnya goalnya mau ke Juara. MSC, itu Iya. bener. Harus bisa dua-duanya. Bener, kayak harus fleksibel kalau emang mau mengukir sejarah beneran. Anjay. Aduh. Traumatis ya Bang. Tapi selain dari itu ya, menurut gue flex pick itu penting banget. Dan alter ego yang tadi si Agi baru bahas dari draft ya. Draftnya yang agak inkonsisten. Karena menurut gue hero pool juga kadang aneh. Ya. Kayak Baxia, so far ya, kayaknya salah satu tim yang nggak bisa flex Baxia itu cuman alter ego gitu loh. Karena si Dreams, Romonia tuh tipikal yang momen banget lah. Real, apa yang tadi udah dibahas. Nino juga tipenya XP damage. juga damage, kalau nggak setnya bukan kayak Baxia gitu loh. Jadi kalau lihat Baxia, high likely-nya itu kayak mungkin udah 90% bakal jungle. Meanwhile kalau kita lihat tim lain, Onyx deh contohnya. bener-bener ya 30-30-30. Ya. Nggak tahu lu mau kemana itu si Baxianya. Oke, ada yang mau ditambahin lagi Udah sih. tentang alter ego? Cukup. Cukup? Ya cukup sih. Hopes untuk playoffs. Untuk alter ego, apakah mereka akan pulang hari pertama? Bisa lanjut? Last season gue bilang alter ego 0% chance ke M Series. Oke. Karena gue yakin banget mereka pasti kalah di match pertamanya. Karena mereka jauh banget di regular season. Sekarang menurut gue enggak. Ini ada chance banget alter ego. Kalau mereka menang match pertama, menurut gue ini bisa menjadi run yang lumayan jauh. Oke. Menurut gue menang sih mereka lawan BTR malah. Uh. Ya jadi ya menurut gua persiapan alter ego kayak yang mungkin gua sama Mirko bilang tadi, jangan cuma buat di play in saja. Takutnya mereka fokus buat ngalahin BTR, after that kayak wah. Iya, jangan cuma fokus satu match. Iya. Gitu, Terus ketemu RRQ kayak waduh. Di lower waduh juga. Jangan sampai kayak gitu. Kalau aku ya percaya Navari. Percaya Navari. Iya. Karena aku nggak bisa nilai apa-apa sampai bener-bener lihat sih, karena aku bener penasaran apakah Rene yang disuruh jangan kasih Rene Fredrin, sekarang mintanya kasih Rene Fredrin. Oke. Gitu. Berarti secara garis besar agak mirip-mirip sama TLID ya. Ya, betul sekali. Oke. lumayan. Ya. Betul sekali. BTR, mereka sekarang peringkat 4. Mereka cukup konsisten naik turunnya, tapi di atas. Gimana Bigetron? Mirkotron. Mirkotron. Aduh. BTR ya gimana ya? Yang tadi kita bahas semua tentang assassin jungle, carry XP segala. Yang kayak harus bisa belajar utility, BTR udah duluan dari belajar utility jungle. Karena, tapi menurut gua, kenapa mereka belajarnya? Itu salah. Gitu, soalnya kayak, kalau semua tim itu mereka harus belajar untuk ya memperdalami ya biar lebih banyak playstyle. Oke. Kalau BTR, mereka belajar utility karena, wah kita nggak bisa menang pakai assassin. Itu yang menurut gua menjadi big question untuk BTR. Ketika udah memperlihatkan gameplaynya yang kayak gitu di regular season, ini udah kebaca banget menurut gue ya. Kayak kalau gue lihat TLPH bahkan, mereka itu nggak pernah menggunakan Fredrin, jarang banget Fredrin, jarang banget Baxia Tank. Selalu coba Haya, Link, coba Assassin terus, sampai final, baru itu dikeluarin terus. Fredrin, Baxia, sama Carl, baru Alpha juga. Kalau BTR menurut gue udah kayak bener-bener mengeluarkan semua untuk masuk playoff gitu loh. Untuk masuk ke playoff dan untuk nyampe ke titik ini, posisi 4 bahkan, bukan posisi 3. Jadi ya itu concern gue mainly untuk BTR. Mereka terlalu one dimensional. Yang tadi gue juga dua kata yang dibilang untuk BTR ya. Ini menjadi pertanyaan yang besar banget dan bahkan gue aja masih nggak tahu Finn atau Light. Gitu. That's true. Yang gue tahu dari BTR sekarang itu cuma Eman Moreno yang konsisten. Itu dua yang menjadi kayak pilarnya BTR. Anavel nggak konsisten. Ketika dia bagus banget. Dia pakai Lancelot bisa gila banget lawan Liquid kalau lagi bagus. Tapi kalau lagi jelek, pakai Joy, pakai Assassin yang biasanya harusnya ini hero Anavel banget. Betul. Nggak pop off gitu loh, nggak masuk. Sama dengan Luke. Tapi kalau Luke gue lebih percaya soalnya dari selamanya lah sebenarnya untuk Luke ya. Dia itu player yang kayak regular season biasa aja, selalu nggak pernah masuk first team, second team. Performance-nya nggak konsisten. Tapi di playoff dia big game player. Jadi untuk Luke gue percaya aja sih kayak di playoff. Oke. Ya benar sih kata Mirko bilang tadi kan. Soalnya bukan cuma karena mereka menangnya karena jungle tank juga sih, tapi karena ada strat Masha juga kan yang sebenarnya itu power spec-nya Luke banget. Itu hero
paling nyaman lah. Bahkan gue pede banget kalau ngomong kayak Iya. Luke itu best Masya di dunia. Setuju. Gue setuju banget kalau misalkan ada statement kayak gitu dan gue bakal ngedukung juga Betul. statement itu. Betul. Tapi Tapi masih di band. Udah Pasti. Udah. Semua coach 1, tuh 2, 3 udah hilang gitu Mas. Udah hilang. Kan Iya. regular season aja loh. Udah pasti hilang. Regular Kan? season biasanya tuh nggak lebih jarang respect band. Kayak Iya. respect band tuh biasanya tuh di playoff tapi udah di band jadi ya bener. Dan ya menurut gua, tapi balik lagi sih, jangan sampai yang di momen tadi gitu loh. Pas misalkan Bigetron lagi lawan drafter yang emang bener-bener ngerti nih gimana caranya nge-lock hero-hero tank jungle. Itu dia. Anggap kayak Fredrinnya di ban, terus Baxianya Anavel diambil. Anggap mungkin Anavel, oke Anavel masih punya Lancelot, tapi Lancelotnya di ban ke-45. Abis dong hero-nya kalau begitu. Iya. Mau lawan pakai Joy, nanti early game-nya kalah. Mau misalkan react pakai apa, tiba-tiba ternyata nggak comfort, atau look-nya ternyata yang niat awalnya pengen main, mungkin mau ngeluarin Yuzong, hero-hero damage, hero-hero yang fighter, lapu-lapu segala macem. Jadinya karena nggak ada tank jungle yang capable, nggak bisa dimainin. Itu jangan sampai itu terjadi sih menurut gue. Jadi menurut gue perbanyak amunisi itu penting banget buat Bigetron. Karena kenapa gue bilang tadi robot error, lu kalau lihat nama-nama di Bigetron, Yes. itu individualnya keren banget cuy. Eman Light, Moreno, Anavel, Luke. Iya. Ini tuh 5 pemain yang individualnya tuh kayak, ya lu udah gak perlu tanya pengalaman Betul. mereka, lu udah gak perlu tanya piala mereka, MSC lu warna apa kalau kata Eman. Finals MVP lagi ya. Iya. 4-0, waduh. Wah gila men, itu menurut gua udah paket lengkap. Makanya gua bilang robot error. Kenapa dengan 5 individual kayak begini kok itu tim lu dia. begitu Mir? Setuju. Itu gue setuju banget Iya. sih. Bahkan dari awal season ya, gue Iya, bilang ini rosternya sih roster tergila ya. Roster Kalau gila misalnya banget. nggak menang juga, wah kacau. Itu nggak upper aja menurut gua udah. Yes, waduh, benar. udah waduh banget itu. Tapi mereka juga terbalikan dari Alter Ego sih menurut gue. Terlalu banyak flex malahan. Kalau kita lihat Alter Ego terlalu dikit ya flex picknya ya. Jadi kayak Baxia udah pasti sana. Kalau sini itu terlalu banyak flex sampai dipakai kebanyakan sampai di draftnya gitu loh. Kayak gue lihat Baxia di flex sampai ujung-ujung tapi nggak ada pick bagusnya. Cuman flexnya karena oh iya ini flex pick gue pakai sampai akhir. Padahal mungkin bisa mendapatkan prio pick lain, ngerti nggak sih? Jadi mereka kayak ngelimit pick mereka sendiri karena ada flex. Sometimes gue liatnya BTR itu. Oke. From me, BTR ya. BTR sebenarnya kalau mau dibilang hero-nya udah pasti di band 1, sebenarnya Tazi bisa lebih mudah sih ngedraftingnya. Iya. Dan juga gue menunggu banget sih Alpha Power dari Anavel. Alpha Veil. Nah itu doang sih sebenarnya. Cuman kalau untuk yang lain ya gue nggak tahu apakah dia bakal main Link Jela ataupun apa, gue nggak tahu karena linknya Anavel juga power. Dan gue udah pernah ngerasain di mana gold centris pas Pamberan, dan itu nggak enak banget. Ketika kita bermain kita harus mengenakan salah satu role doang. Dan gue nggak mau BTR kembali ke masa BTR di mana pas Pamberan. Ya dan ini terjadi. Wow, Iya, that's iya, iya. true. Ya ini terjadi di Eman sekarang. Iya, Gimana kalau tahu musuhnya udah bisa ngerti shutdown gold lane, Iya. dan ketika Luke bener-bener nggak dikasih jalan, cuman dipegangin aja. Jadi Luke yang mau backup kemana ditutupin jalannya, sedangkan gold lane-nya disiksa. Nah itu bakalan lumayan ribet sih menurut aku. Karena untuk ngenakin satu role doang, dan itu tuh kita butuh mengorbankan draft pick untuk role lain biar role ini enak. Makanya itu lumayan susah. Jadi aku harap untuk Bigetron ya. Tadi yang seperti bilang dari KB dan Mirko 5-5 individualnya kuat. Semoga 5-5 individualnya kuat terus mereka tidak bergantung sama Eman. Jadi saling bisa mengeluarkan potensial mereka. Karena ya balik lagi pas Pamberan itu nggak enak. Pasukan penjaga ya. Penjaga benar. Ya, itu nggak enak sih. Di Inggris kita ngomongnya protect Mr. President. Iya, Ya. Mr. Presiden kita bilangnya. Protect Eman Mr. Eman. sama persis lagi loh. Kayak Kayak dulu kan Brands. season 7 Brands Rainbow. Iya, Brands. Betul. Sekarang Eman Moreno. Eman Iya, Moreno. betul. Mid lane sama kok. Iya benar Ya. juga ya benar. Pakai Granger lagi, Granger. Flashback. Aduh. Makanya itu nggak enak. Iya. Tapi ya kalau memang bisa dimanfaatin potensialnya, draftnya bisa jadi nggak timpang sebelah, terus bisa benar-benar ngenakin. Itu secure grand final bisa kalau mereka benar-benar mengeluarkan potensial mereka, individual mereka. Tapi aku suka sih tadi kalian bahas tentang 5 orang yang cukup power ya di masing-masing role. Karena kalau kita reflect ke awal-awal regular season, salah satu hal yang kita sering bahas adalah ketidakadanya satu orang yang bisa nge-lead mereka berlima.
menurut kalian dari awal week itu masuk ke SPS dan ke titik sekarang, problem itu udah ke-solve belum sih sebenarnya? Anehnya itu loh sama BTR menurut gue ya. Kayak dari gameplay mereka dan bahkan dari week abis SPS juga ya. Kadang iya, kadang enggak. Anehnya itu mereka kayak, jadi gue nggak tahu solusinya tuh sebenarnya apa ya. Kalau dari perspektif lo tuh kayak bener-bener, ya kadang memang udah ke-fix nih minggu ini, minggu depannya sama lagi. Gue nggak tahu masalahnya di disiplin, masalahnya di konsistensi, masalah di bad habit yang ngulang mulu karena beneran nggak tahu, karena sampai sekarang gue inkonsisten mereka dengan koordinasinya. Kalau ngomongin leader sih kayaknya leadernya ke Koet sih menurut gue. Ke Koet Iya, ya, leadernya pasti, in game Koet ya. No. Sempet WhatsApp-an dulu nih. Bukan buat in game, bukan buat in game. Out game. Out game. Oke. Karena di SPS kita masih lihat itu Max ngedraft. Iya. Pas MPL ID mulai ya kan, karena kan abis minggu ketiga tuh kan ada break sejenak. Terus ternyata minggu ke-45 kok sekarang boom, Tazi bagus, udah oke, tapi pas late season baru nih mulai kerasa nih kayaknya ada something nih yang harus di-solve. Menurut gua kalau misalkan harus melakukan perubahan lagi di playoff udah nggak mungkin. Karena di playoff ya lu pasti bakal go dengan apa yang udah lu pack gitu loh di minggu yang ke-9. Jadi menurut gua mereka harus menyelesaikan masalah yang paling pertama dulu, siapa starting five-nya. Nah Itu ada udah. kemungkinan ada relation nggak sih antara IGL dan pergantian roamer mereka? Pasti ada sih, pasti ada. Karena balik lagi, roamer kan pegang peran penting. Dan gue yakin walaupun mungkin Eman connect gitu kan bahasanya, talaga sama Cahyo, tapi ya tetap aja kan tiga lainnya kan belum tentu ngerti gitu loh. Belum tentu nanti bisa ngelit kayak Vin. Jangan-jangan selama ini kenapa Vin main terlihat lebih bagus karena dia ngelit timnya gitu loh. Shot call ya. Shot call. Dan itu yang mungkin belum kelihatan jelas di Bigetron BTR. setelah Hengki Hengkang. Gimana Leader. dari pandangan ex-coach? Leader sulit sih. Tapi kelihatan nggak sih BTR punya leader? Ada. Moreno menurut aku. Moreno? Ya, Oke. Moreno menurut aku. Dan aku juga dengerin mic check-nya dan itu udah improve banget dari dulu aku sempat bantuin trial, aku sempat ngeliatin Moreno dari Komsya yang benar-benar berubah banget sih sekarang. Jadi aku ngerasa IGL itu ya bahkan Moreno di mana di saat dia harus fokus mekanik ya, apalagi kalau dia main modelan hero seperti Selena, seperti Juxin ya, dia short call itu lumayan memberatkan sih sebenarnya. Jadi jangan mempersulit jobnya Moreno, mungkin kalau aku lebih setujunya yang main Vin sih. Vin. Daripada Cahyo. Meskipun aku big fans of Cahyo ya. Tapi ya for sure gue lebih suka mungkin Vin sih karena playstyle-nya juga bisa support, bisa tank juga ya. Dimana yang kita tahu kebutuhannya timnya BTR kan dia utility need support kan. Ya, Apalagi pasti. Alpha with Mathilda. Iya. Atau Basha Florin, Iya. Basha Angel. Nah jadi mungkin Vin better untuk roster BTR buat fit in-nya sih kalau aku. Setuju? Ya, setuju. Vin? Lebih fit playstyle-nya so far ya, Iya. Vin. Oke. Tapi kalau chip kayak Cahyo deh. Iya, kalau Chip Cho, Padahal awal-awal light chipnya No, intinya Menarik light itu hero pick of dia power. Udah, titik. mungkin Kayak- karena kurang sinergi kali ya Kurang di awal-awal sinergi, ya. pasti. Ya itu comms, pasti comms. dan call-callnya ya, comms. Oke. Berarti itu hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh BTR masuk playoff nanti ya. Yap. Ada final words untuk BTR buat Oh, playoff. gue sempat bikin challenge waktu itu. Apa tuh? Gue sempat bikin challenge sama Race Boy, ex BTR juga kan. Gue bilang kalau misalkan nanti sampai BTR juara musim ini, Oke. gue bakal ngajak mereka makan nasi padang bareng-bareng. Semuanya. Iya, dia Gua pasti ikut ikut, ya. dia pasti ikut. Semuanya. Gue bener-bener semuanya, lu gua traktir, bener gua traktir. Karena kayak lu individual tuh udah Iya, udah gue udah lepas tangan, udah no comment gue. Iya. Jadi ya menurut gue kalau misalkan itu individual 5 orang ini ternyata Nah. sebagus ini masih nggak juara, Ya. wah itu menurut gue udah aneh banget. Gue Oke. tambah lagi juga deh, gue juga ikut challenge-nya. Gue traktir lagi, dia udah traktir, gue traktir juga deh. Traktir lagi kedua kali. Gue traktir juga ya. Yo, Kalau let's beneran go. juara ya. Iya, kalau beneran juara. Age juga? Traktir Gua juga? enggak. Oh enggak? Oh oke, enggak. Gua traktirnya Evo saya tapi Traktir enggak. Evos. Waduh. Tetap ditraktir dong. Tetap dong, tetap dong. Tetap. Mereka aman? Aman.
Cuman agak nganggur aja. Karena nggak ada jadwal turnamen. Agak atau banget, nganggur banget kayaknya. Ya kalau bilang banget kan kadang masih ada media day lah. Masih stream. Oke. Oke. Semoga mereka aman aja ya. Aman. Oke. Harusnya. Semangat Ya. Evos. Ayo, let's go. Oke, kita Masih lanjut. Semangat. Dari BTR kita naik lagi. Plup. Kita ke Onyx sekarang. Oke. Onyx Wow. itu di regular season berminggu ada di zona merah. Tiba-tiba mereka top 3. Ini sesuatu yang out of the ordinary banget sih. Yang nggak semua tim melalui perjalanan yang sama. Mungkin selain Geek ya. Ya. Tapi apa nih Geek? Apa nih Onyx? Is it just Yeb effect? Menurut gue sesimpel itu. Kayak pergantian adanya Yep sama nggak ada Yep. Gue salah satu yang believer di mana satu orang bisa membuat change sebesar itu. Walaupun kebanyakan mungkin mikirnya pas waktu itu Yep masuk ya kayak kayak masuk Yep nggak mungkin langsung bisa impact dan ya banyak masalah di player juga, banyak masalah di ini bukan cuma draft gitu loh. Tapi gue memang lihatnya dari dulu Onyx adalah Onyx karena bukan cuma karena Kyrie masuk, bukan cuma karena ada Sans, Boy, balik lagi individual yang secara individu semua jago, bukan. Yang bikin mereka spesial adalah yaitu ada individu yang powernya gede semua, tapi ada leader. Dan leadernya untuk Onyx ID itu Yep. Selalu Yep. Yang bisa meluruskan playernya, disiplin playernya, membuat mereka bonding, membuat mereka terstruktur. Bahkan ya dari draft juga ya, gue dari dulu juga memang fans banget dengan draftnya Yep. Itu semua di Yep gitu loh. Jadi kayak tanpa Yep pasti mereka struggle. Gue juga expect-nya mereka bakal ada struggle. Tapi gue nggak expect-nya struggle sampai red zone, itu aja. Gue kira ya mungkin 4-5, ya kan. But ya, kayak sesimpel itu. Kalau ada Yep, bakal ada impact yang luar biasa untuk Onyx. Kata sesimpel ini kata Coach Adi sebenarnya Iya, sih. kata Coach Adi, Iya. Kata Coach Adi sesimpel butuh tandeman itu loh mereka berdua. Iya, Tandeman jadi Adi kayak Yep. saling lengkapin. Kalau dari yang gue lihat kan paling kelihatan tuh mood player lah. Gue bukan pakar ekspresi, tapi iya itu mood player tuh pasti ngaruh. Lu mau bilang, bang tapi kan mereka harusnya profesional, mood tuh harusnya nggak ngaruh. Gimana, Ge? Ya, bisa tanya ke coachnya nanti Age yang bakal menjelaskan ya. Kalau misalkan mood itu ternyata berpengaruh banget untuk bisa. Nanti kita ulik, players. Dan menurut gua selama ada Yep yang gua lihat juga anak-anak Onyx kayak lebih sering bercanda kan pas ngedraft. Betul. Itu vibes-nya Itu fun kita banget notice pasti. banget. Kayak Coach Yep itu juga kan lebih sering bercanda. Iya. Dan kalau ngomongin soal draft mah menurut gua ya, mau itu Adi atau Yep, lu pernah lihat nggak mereka bawa notes kayak mereka udah di luar kepala, mereka udah tahu lah, udah hatam lah soal hal tersebut. Jadi menurut gua ya Yep effect pasti ada lah karena mereka bener-bener jadi mungkin yang sebelumnya kalau yang gua tahu Adi tuh emang rada-rada disiplin, lebih ke galak gitu kan. Jadi mungkin anak-anaknya pada tertekan atau gimana, dikasih pressure tuh mungkin nggak bisa. Pas ada Yep mungkin bawaannya lebih fun. Jadi ya udah lebih lepas mainnya. Good cop, bad copnya ya. Bener. Jadi balance. Walaupun ya balik lagi menurut gua mau Adi, mau Yep, Mr. Konsisten Kyrie tetap gokil. Iya. Jadi menurut gua dia mau main tank jungle, mau main assassin jungle, itu Onyx tuh udah kayak bener-bener punya semua draft, mau itu dari tank sampai support, mau dia mainin apapun itu, dia udah punya semuanya, stratnya. Ya, tim lengkap lah menurut gua. Tim lengkap. Kalau dari aku ganti Ryota lumayan ngaruh sih. Ryota. Iya, ke solo kill.co itu udah lumayan membuktikan. Itu lumayan gila sih, gue nggak Kalau tahu apa itu. Iya. Lutfi better jauh sih. Udah, terus ada Yep juga emang vibes-nya jadi lebih bagus. Tiba-tiba juga draft-nya berubah kan. Export, makanya langsung muncul gitu-gitu. Iya. Ya, gua nggak terlalu banyak ngomong soal Onyx. Yang pastinya kalau Coach Yep udah nyanyi kan lembaran foto Gilang putih. Gilangnya lagi jago banget. Sansia lagi up banget. Iya. Aku nggak tahu kenapa, tapi yang pastinya aku ngelihat Sans yang kemarin awal-awal season start kayak gampang banget mati, gerakan yang nggak jelas. Iya, bener. Sekarang udah balik ke metanya Onyx di mana ngambil map pelan-pelan. Jadi ketika dia berdiri di situ orang mundur padahal nggak ada temennya di belakang. Back to Onyx playstyle. Dan itu bakal diperkuat apalagi ketika musuhnya pakai jungle tank dan dia pakai jungle tank juga. Onyx style. Musuh bakal ini di belakang Sans ada siapa nih padahal Sansnya lagi sendiri. Iya. Tapi menurut gue ya, kalau Sans emang dia belajarnya secepat itu karena dulu dia tuh cuma dikasih tahu salahnya apa, terus udah dia juga udah sadar sebenarnya dia salah. Jadi improve-nya bagus ya sebenarnya. Preview cepet ya. Kalau gue mau tambah sih ya yang Lutfi itu sih. Kayak
Mungkin dulu yang kita selalu bahas ketika Boots ada di meta utility jungle. Boots-nya yang susah nge-carry di M5 kalau kita ingat ya. Masalahnya kan memang Boots tuh bagus banget sebagai utility XP. Kayak main Terisla, mainnya untuk mendapatkan ya untuk apa namanya ya kayak untuk enable timnya lah. Gue ingetnya lapu-lapu kalau Nah, main Lapu, Boots. Iya. Balmon bahkan dulu ada sempat carry-nya juga. Tapi bagusnya gue ingetnya ya Lapu, Terisla, enabling picks lah. Lutpi adalah jawaban dari Onyx yang dari lama ketika memang metanya masih utility. Dia karena carry damage, dia carry XP yang bagus banget. Benedetta, Arlott, CC Export, dia itu bagus banget loh kalau carry XP. Makanya balik lagi kalau kita bahas assassin utility, mereka jadi lengkap banget sekarang nih. Menurut gue tim terlengkap di playoff harusnya di Onyx sih. Kalau kita lihat dari regular season akhirnya gimana ya? Aku bantu tambahin kan tadi bahas Lutfi kan. Aku jadi inget kemarin yang pas di PH kan orang ngejawab Fredrin pakai Terisla kan. Aku jadi inget astagfirullah. Lutfi. Jadi itu kayak bakal keluar sih nanti ketika harusnya. Fredrin Arlott juga kombonya pasti Lutfi banget itu. Iya. Dia udah branch pakai Lutfi, kamu tau nggak? Gak tau sih kamu. Jadi konteksnya. Yang kita nge-meme juga di English bahkan. Jadi konteksnya tuh waktu itu Terisla atau apapun itu yang berkaitan dengan XP. Si Poizy itu bilang, wah Lutfi kayak gitu. Pokoknya kayak ingetnya Lutfi gitu loh. Karena Terisla-nya Lutfi waktu season 13 power banget kan. Dan selalu diinget gitu loh. Jadi kalau misalkan ada Terisla Ultimate tuh ingetnya, wah Lutfi loncat gitu loh. Jadi kayak gitu konteksnya. Meme gitu. Iya, memesnya kayak gitu. Lutfi Terisla. Gue akan ingat juga sekarang. Gue lebih nunggu hero-hero kayak Yuzong keluar sih. Karena dari kemarin tuh yang... Bisa nggak sih Yuzong keluar? Bisa banget. Karena ini tank jungle. Ini malah waktunya hero-hero yang kayak Lapu-Lapu, Terisla atau apapun itu keluar lagi. Pakito aja kan udah keluar kan kemarin kan dari Lutfi. Benedetta udah keluar dari Lutfi. Jadi nggak menutup kemungkinan XP damage lain nanti bakal keluar juga pasti. Tapi itu pick Lutfi banget sih memang. Pick Lutfi banget ya. Mirko lagi mikir nih tadi, setuju kah? Lutfi juga bisa main Masya itu pas ngalahin Evos. Iya, Masya gendong banget. Bener. Yang di final, grand final. Sumpah ini tim lengkap lah pokoknya. Gue mikirnya ini sih kalau untuk Yuzong kayak gue jadi kayak, aduh PH aja nggak berani, Sanford loh. Gue padahal gue juga banget juga. Kayak Sanford nih Yuzong banget. Kapan keluar nggak berani keluar, jadi nggak tahu sih kalau untuk Yuzong. Semoga keluar. Ya, mau lihat banget. Makanya itu yang gue harap kayak, gue berharap itu keluar aja karena di PH nih event yang ya kita tahu lah siapapun itu pasti Yuzong power banget buat Sanford. Tapi ya belum keluar emang kenyataannya kayak gitu. Apakah Yuzong akan keluar di MPL ID guys? Menurut aku enggak sih. Oke. Tetap stick Mematahkan. on. Ya, tetap stick on glue. Aduh. Iya, glue. Karena referensinya pasti PH. Ujung-ujungnya PH. Iya. Pemain glue semua bakal bagus sih. Berarti masih jadi kiblat ya MPLPH ya? Betul. Ya buat sekarang gampangnya gini. Apa yang muncul di MPLPH pasti bentar lagi di MPL ID keluar. Kayak gitu. Kayak Selina gitu ya? Ya kayak gitu aja. Oke. Kalau kita harus ngomongin weakness Onyx nih di playoff. Weakness Onyx adalah overconfidence sendiri sih menurut gue. Mereka sendiri. Dan ya mereka sendiri winning conditionnya, lose track of winning condition segala. Karena even last season ya, last season gue udah ngomong-ngomong sama beberapa player semua segala. Mereka juga merasa kalau Geek Fam nggak nahan mereka yang juara lagi. Kayak sekuat itu at that point. Dan mereka kenapa bisa kalah? Karena mereka lose track aja win con-nya kenapa? Kayak apa? Mereka udah lead 10.000 gold lead, tinggal lock turret sebenarnya. Tapi mereka banyak banget momen hesitate, momen apa, mereka lupa win con-nya gimana. Itu yang bahkan gue nanya Onyx-nya sendiri, mereka juga kayak, iya kita miscom aja, kita kayak salah baca di momen-momen gitu. Karena mereka, ya lu lihat aja gimana cara mereka pegang lead-nya di awal. Mereka selalu 10.000 gold nih tahun Geek Fam selalu comeback. Jadi sama di sini tuh, yang bisa kalahin mereka either Geek Fam yang nahan lagi, tim yang bisa nahan kayak gitu, atau mereka sendiri. Oke. Setuju? Ada tambahan? Sangat setuju sih. Ya pasti udah balik lagi sih yang mereka sendiri. Yang nantinya bakal ngebuat mereka kalah jangan-jangan mereka sendiri. Iya. Oke. Pasti. Nggak ada tambahan? Nggak ada tambahan? Aman? Ya. Alright. Final words untuk Onyx buat playoffs? Good luck. Nah, terserah deh mau nambah piala atau enggak, emang kayaknya kalaupun nambah piala mereka deserve lah harusnya. Iya. Oke. Jersey-nya cakep yang baru. Oh iya, gue setuju. Ya mereka kuat lah. Mereka kuat. Ya. Nggak ada mau ngomong sama Onyx? Nggak ada. Oh nggak ada pesan? Nggak ada. Berarti pesannya buat siapa?
Pesannya buat tim-tim lain aja. Oh, tim lain nanti. Oke. Kita Takutnya coba move on dulu. Takutnya salah berbicara, aku bahaya. Oke. Kok dia agak takut-takut ya? Kamu belum Di tonton podcast klipnya ya ini. soalnya ya? Gila. Oh, ada klip Mister- apa guys? Oh, Age sama Onyx itu apa Sonic ya? Sorry ya. Age sama Sonic tuh punya hubungan erat. Oh ya? Iya, punya. Aku baru tahu. Iya. Tuh. Stephen Bestie. Stephen Age S-nya Sonic. Iya. Yes. Oh. Karena aku one team, one family Oh my god. sama Onyx. Oke. Barusan. Oke, gue agak Nice. takut nih. Ini Nice. Let's agak go. masuk ke Nice. ranah yang agak serem, jadi kita lanjut aja langsung ke Nice. Geek Fam. Ya kan saudara. Udah Geek Oh Fam. iya iya. Oh, udah. Oke. Udah lewat ya. Geek Geek Fam. Fam perjalanannya cukup mirip sama Onyx, very up and down. Mereka sempet red zone gak sih? Mereka? Sempet bahkan. Sempat. Buat 3 Di minggu. awal. Nggak kaget lah. 3 minggu awal mereka red zone. Apakah ini Geek Fam as usual aja? Itu Baloiski masih push. Iya. MC itu. 3 minggu awal iya. Masih belum fokus ML itu, masih fokus MC itu. Fun fact, jadi dari minggu 1 sampai minggu 3, perkembangan starnya Balo di Magic Chess itu dari 400 bener-bener nyentuh ke 500. Dan dia udah bilang mulai minggu keempat God gue udah MC nggak ya? main lagi. God banget dia. Berarti masih fokus MC ya? Masih fokus Fokus MC. Dan ya? yang main bukan cuma Baloy. Dora ikutan sebagai analisnya. Gobs Kenzie. juga ikutan, Kenziski juga Gobs ikutan. juga. Jadi ya itu. good Itu luck. bantalannya Baloi semua. Oke, tapi nggak tahu ya. Mungkin season ini mungkin gara-gara itu. Tapi dari season-season lalu, Iya. sepertinya Geek Fam itu selalu kuat di akhir-akhir regular Selalu. season. 6 season berturut-turut. 6 season berturut-turut. Ya, dari season 10 gue ingat banget ini kayak at this point ya, bahkan season ini mereka drop fans Geek Fam ya, Shevin lah ya, fans Geek Fam aja nggak percaya. Dia bilang kayak, wah udahlah gue nggak percaya pattern gitu. Lu lihat aja cara mainnya jelek, cara mainnya gini. Ya gue bilang, ya ini Baloy man. Tapi ya semua yang tahu Geek Fam pasti udah mikirnya begini, kayak udah normal gitu loh. Kayak trajektorinya Geek Fam dari dulu selalu begini. Yang penting kalau ada Baloy pasti begini. Soalnya mereka nge-rebuild tiap season. Hilang lu kelas season kan, jadi pasti ada drop. Sebelumnya ganti jungle, sebelumnya lagi ganti jungle, ganti mid lane yang Aboy baru masuk. Jadi selalu ada pergantian di Geek Fam. Dan kali ini mereka gantinya lumayan banyak. Kenziski masuk juga, May Kids ya kan, dan Gobs. Karena last season bahkan Veldora yang menjadi XP lane intinya lah, number 1 XP-nya. Jadi semuanya ganti ya pasti begitu lagi. Dan Baloy Effect masih. Mereka dari jelek banget, Gobs menurut gue jelek banget loh. Menurut gue XP yang salah satu yang top bottom 3 XP di awal minggu Gobs. Sekarang top 3 menurut gue XP. Tapi ya makanya gue nggak pernah mempertanyakan kayak player-player Geek Fam secara individu kalau di awal season. Karena gue tahu ini ya kasih mereka waktu. Kenzie juga yang awalnya jelek banget, bottom 3 sekarang bisa outplay Eman, ya kan? Ya. Jadi normal Geek Fam sih ini. Ya, di Onyx ada Yeb Effect, di Ya. Geek ada Baloy. Baloy Effect. Gimana, Betul, Ge? setuju itu. Tapi kalau untuk main Magic Chess tuh guyon doang lah, nggak mungkin lah. Stop ya. Stop dulu. Lagi stop mau dulu. playoff stop Kayaknya Magic emang Chess dia ya. stop gak sih? Stop. Lagi Nggak, stop nggak, kan nggak, dia? nggak. Iya. Harusnya Memang, ya. Memang cara bonding player tuh kadang kalau memang udah burn out dengan Mobile Legend, meskipun udah kelar scrim, ya mungkin ada tambahan ranked beberapa kali ya. Terus harus push Mobile Legend terus itu benar-benar burn out lah. Jadi ya makanya kenapa kayak mereka bondingnya ya udah sama-sama di Mole juga kan, hero-hero yang Mole juga kan ya udah mainnya Magic Chess buat tetap keep bonding. Jadi bukan emang karena pengen nge-push jadinya itu enggak, itu goyan dong lah sama KB. Tapi kita lumayan kaget sih, kita yang sering main aja bintangnya gede banget ya. Dia berarti jago banget ya. Memang Nah, pintar. lebih ke mereka bonding dan ya Bonding, mungkin mainnya bisa berempat jadi salah terus. satu bisa jadi salah satu thing kayak ini orang smart lah gitu. Nah, untuk Geek Fam yang gua sangat salut adalah dia itu bukan tipikal tim yang ngejar ayam, ngerti nggak gitu sih? Maksudnya Ngejar kayak ayam. Ayam apa tuh? Chasing chicken? kayak musuhnya di atas, dia ke atas gitu. Ah ya, makro mereka pintar banget. Disiplin gitu. Pintar banget. Mereka mainnya bener-bener pingpong ya, halus pingpong, dan gimana cara mereka udah bisa ketemu nih, baru berantem mereka tahu timingnya. Itu bener-bener makro play yang gua lihat tuh yang menyamai PH sih. Yes. Mainnya nggak ngejar-ngejar, nggak kayak nangkep maling gitu lah, nggak Iya, ngejar-ngejar iya. maling. Pokoknya gua ngerasa gua belum bisa perang atau enggak hero power spike gua belum nyampe nih. Ya udah biarin mereka sibuk-sibuk ngejar kita cari something tempat lain,
nanti yang ini kita korbanin, misalkan Baloy mati tapi yang lain dapat banyak, nggak apa-apa. Tumbalin satu buat dapat banyak, tumbalin satu buat bisa nambah network. Mereka tuh kayak gitu. Dan mostly works-nya itu sama Kadera kalau menurut aku daripada Kenjiski ya. Ya karena draft split push-nya kan. Iya, itu Cloud Moskov ya. Jadi menurut gua apalagi Harit sekarang juga kontes banget kan, si Kadera juga Haritnya kuat banget kan. Ya buat final aku juga buat basketnya menurut aku yang main menurut aku Kadera sih. Cadera ya. Kadera. Karena mereka juga masih ganti-ganti ya gold lane-nya. Masih. Kenziski, Cadera, Itu kenapa ya? Gue ada info dalam sih, tapi gue nggak Oke. boleh bahas. Nggak, jangan udah. Intinya aku Beda nih yang ini nih. intinya kalau kalian mau nonton gameplay yang menarik ya, yang bikin orang kesel nontonnya, itu nonton Geek Fam, udah. Yeah. Ini kesel kenapa sih dia begini sih? Kita maksudnya kayak aku dari segi viewers ya, aku nonton itu nggak entertain gitu loh. Nggak, ayo perang-perang nggak ini. Dia kenapa ke atas sih? Ini musuhnya mau ngejar loh. Ini kenapa di bawah sih? Ini kenapa nggak diperangin sih gitu? Ini kenapa killnya kalah tapi goldnya menang sih gitu? Lu kayak nonton Liga Italia tau gak lu? Nonton Geek Fam, bener. Mereka beneran tim PH banget sih. Iya tim PH banget, tim PH yang kebetulan ada di Indo aja. Iya. Berarti kalau kita ngomongin macro gameplay, paling kepegang Terbaik. Gfam punya makro Makro terbaik iya, di Indo makro iya. menurut gua. Kalau pure macro ya. Iya. Cara Bahkan- mereka build slow push, cara mereka ngerti side control, cara mereka mainnya masuk turtle, decision mereka juga makro terbaik. Menurut gua pemanfaatan boost PH yang paling sering tuh Geek Fam. Yes. Ya. Boost PH itu ya fun fact yang di kanan kiri yang ada dua-dua yang nggak bakal kena sama Magic Sentry. Itu boost PH. Dan itu Geek Fam terus yang mainin. Gue sebutnya bus dewa. Bus dewa ya. Maksudnya karena bukan tim dewa, busnya bus OP gitu. Boost loh. OP banget ya. Soalnya dia nggak Beneran. ke-detect Sentry kan soalnya. Ada tambahan lagi tentang Geek? Make it luar biasa. Make It. Menurut gua jungle, first team jungle kalau menurut gua ya. Kayak based on regular season, first team jungle. Pos. First Team Jungle. First team jungle. Vote gua untuk first team jungle Make It season ini. Interesting. Ya Kak. Iya. Bahkan sebelum season ini mulai ya, gue lihat dia main di MDL. Gue nge-cash sekali, 2 minggu. Tapi gue nge-cash sekali ada EVOS. Gue lihat permainan dia, gue waktu itu cash sama Awal. Gue nanya Awal, ini jungle MDL mainnya kayak gini semua? Dia bilang enggak. Ini memang Make It lumayan jago banget. Terus kayak, ini dia geraknya, wah itu gila banget sih Be. Gue lihat. Yang itu masih Meta Nolan kan, Iya. dia solo carry, dia main something sendiri segala. Gue kayak ini sih talentnya gila loh. Gue bingung kayak ini MDL yang kayak gini atau memang player ini spesial. Kalau gue sih nggak kaget. Kalau Iya. gue nggak kaget. EVOS tuh selalu bisa nemuin jungler-jungler yang emang bagus. Tapi Tapi nggak tahu kalau udah keluar EVOS bagus ya. nggak tahu ya. Tapi ya sih kayak basically di sebelum season ini mulai bahkan gue bilang kayak last season kan memang masalah Geek Fam menurut gue di jungle. Iya. Ketika Make It masuk gue bilang wah ini udah pasti top 3. Pasti top 3 di regular season gue bilang. Dan terbukti mereka number 2. Gue nggak expect number 2, gue kira number 3. Tapi ya upper bracket gila bagus banget Make Pasti It. dia expect-nya BTR sih number 2. Yes. Gitu. Iya, gue juga. Gue expect BTR. Gue juga sama karena BTR kayak menurut gue ya udahlah. Tapi kalau Geek Fam buat mungkin nambahin lagi, Make It sini emang kayak spesial lah. Karena kemarin juga dia sempat bawain kan yang kayak Florin Fredrin. Itu tuh menurut gue jadi salah satu referensi Iya kenapa gue bilang Geek Fam juga tim yang komplit. Tapi kebetulan komplitnya itu lebih daripada Onyx. Kalau Onyx itu komplit karena ada Yep dan itu out game. Tapi lu punya Baloy di in game. Lu punya Yep in game. Lu punya Yep tapi di in game Iya. gitu loh. Dan menurut gue emang benar kalau kata Coach Yep kan cara pikirnya Baloy itu eksotik. Dan bener gak semua roamer itu punya pemikiran kayak Baloy yang dimana dia tuh mau ngerelain diri buat trade. Yes, benar. Dia main pingpong yang kayak tadi Mirko bilang. Dan yang paling penting mau Baloy udah mati 8 kali dia tetap mau inisiasi. Malahan dia harus mati 8 kali. Dia harus Baru mati 8 kali baru Strike inisiasi. Karena roamer yang biasanya baru naik dari MDL ke MPL, kalau udah 05 biasanya udah takut-takut tuh mainnya. Nah, ya. Udah takut diturunin ke MDL lagi. Tapi Baloy tahu, oke ini winning condition gua walaupun Iya. gua mati 9 bodo amat yang penting tim gua menang. Rom PH tuh berani mati dari dulu. Iya. Dari dulu gua sama kami bahas loh yang kayak ingat Genflix Fredo. Fredo Iya. tuh yang paling PH, soalnya dia Paling berani. PH, iya. Semua Rom PH itu berani mati nggak peduli mau 07, 08 di bronze lah mau menang yang penting menang udah. Beloyski 7 Death Kalau aku Marks, intinya Baloyski kalau pegang konsil, tim musuh siap-siap aja. Iya loh. Gue lihat yang itu udah nggak bisa Code Elwin, itu konsil Baloy. Ya, itu konsil Baloy. Kalau konsil Baloy, kita semua udah tahu lah.
mengerikan dah. Jadi hati-hati aja. Mending kasih Baloy main Matilda kali ya. Wah, lebih serem lagi. Lebih serem lagi cuy di M3 lu lupa itu. Mending Matilda di konsil. Baloy pegang konsil. Wah, pegang konsil bahaya sih. Bahaya sih, benar bahaya sih. Tapi mending konsil daripada Matilda sih. Serem gila Matildanya. Final words buat Geek untuk playoffs. Ya, mesin diesel udah pasti panas, udah pasti late season panas. Jadi mesin diesel terbaik emang tetap di Geek Farm. Oke. Contender juara menurut gua. Contender juara. Speechless kalau aku. Speechless. Ya, karena aku suka gameplay banget yang aku bilang benar-benar makro play. Sampai ngebikin seorang AG speechless ya. Iya. Karena susah Keren loh juga. buat main makro itu bener-bener butuh 5 orang yang Pintar. aduh gua ini dah, lu bawa dah, gua show dulu lalu jangan show gitu. Itu selain pakai feeling, pakai comms juga itu. Yes. Tapi katanya emang Boloiski tuh galak sih. Ya, Katanya. aku nggak tahu. Kalau galak banget. Aku nggak tahu. Jadi Oh, kalah. nggak ini, maksudnya nggak heran mereka gameplay itu bisa sedisiplin itu. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut. Last but not least, the most consistent team di regular season adalah RRQ. Dari week 1 sampai week 9 mereka berhasil menduduki peringkat 1. Gimana nih RRQ? Fun fact ya, gue kan punya recap dan setiap day 3, siapapun yang ada di placement pertama, itu gue taruh logonya di kanan atas. Itu tujuan kayak buat appreciate. Karena dia ada di puncak klasemen buat minggu itu. Oh di stream lo gitu? Di konten gue. Oh di konten. Dan itu, jadi kayak tiap hari yang ketiga, dalam 9 minggu, itu logo nggak ganti-ganti emang. Udah jadi kayak sponsor ya? Iya, udah kayak jadi kayak sponsor gua emang ya, Pape, mohon maaf nih. Pape. Tapi tolong Pape, bukan cuma Pape, tapi tolong Bang Keskute. Kenapa pas late season, ini kebalikannya Geek Farm. Geek Farm late season dia strong banget naik ke atas. RRQ malah kayak pelan-pelan turun. Iya loh bener. Even waktu ada Chen, menurut gua itu bukan salah Chen-nya. Iya. Jadi kalau misalkan ada kolom komen kan pada bilang Chen yang Itu salah. nggak ngerti Menurut Morek. gua enggak. Menurut gua itu yang salah emang the whole timnya aja. Satu timnya bener-bener itu lagi nggak tahu kenapa kacau intinya. Jadi ya menurut gua RRQ emang tim yang konsisten, RRQ emang tim yang kuat banget. Tapi menurut gua mengutip dari Keskute, kalahnya RRQ itu bukan kayak tim placement 1. Oke. Kalau kalah. Betul. Tapi kalau menang mereka emang tim placement 1. What's the problem? Apa yang jadi masalah untuk RRQ? Kenapa mereka akhir-akhir ini gameplaynya lebih shaky? Draft kah? Eksekusi kah? Eksekusi pasti. Berarti draft masih GG, Keskute. Gua kurang setuju dengan draftnya lumayan ada beberapa kali. Makanya ini yang gue bingung dengan RRQ. Apakah memang ini saving strat atau draftnya memang kayak gitu? Soalnya di 2 match terakhir kayaknya deh. 2 match Oh terakhir. yang sama Liquid. Lawan Navi, lawan Liquid, lawan Dewa. 3 match terakhir. Gue lihat draftnya kayak nggak menang loh. Ini kayak gue bahkan di broadcast kan bilang kan kayak ini gue jarang-jarang ngomong ini, tapi Keskute kayaknya kalah draft loh. Nah, jadi gue nggak tahu memang karena mereka udah pasti upper, mereka udah pasti number 1, jadi mereka saving strat. Karena itu bisa banget sih, bisa menjadi. Gue lihat ya nggak kayak tim PH mau gitu pun mereka mau coba untuk cari nomor 1 ya. Tapi menurut gue not bad. Soalnya kalau kita lihat dari dulu, Keskute first place BTR, bener. regular season, first place RRQ. Tapi stratnya udah semua dikeluarin di regular season. Menurut gue ini bisa menjadi ya hal yang dia lagi lakuin untuk saving beberapa draftnya. Tapi makanya yang gue kaget tuh executionnya yang hancur. Karena draftnya ya nggak sekuat biasanya, tapi executionnya memang drop banget. Gue nggak tahu kenapa itu. Kalau draft mungkin gue bakal belain gini sih Mir. Kalau draft logikanya kalau lu emang pengen mau jadi juara, lu harus siap ngelawan draft apapun. Iya. Itu gue bahkan mengutip dari Coach Adi ya waktu di M4 kalau nggak salah. Tapi balik lagi eksekusi. Kadang nih ya, kadang kita ngeliat, wih gila draftnya bagus banget tim A. Tapi kok bisa kalah? Iya. Berarti eksekusinya dong. Iya, benar. Walaupun lu kalah draft, tapi kalau misalkan lu bisa eksekusi gamenya dengan manis, itu lu tetap menang gitu loh. Kalau kata KB buat Kingdom siap-siap pegangan. Pegangan pokoknya. Siap-siap pegangan. Pegangan maksudnya, nih lu sadar nggak sih tim lu tuh kayak minggu 9 tuh kayak nggak baik-baik aja. Jadi pegangan dulu aja. Tapi kalau aku mau jadi bocil ini sih, bocil nggak overthinking sih. Oke. Wis. Kayak bocil positif. Positif banget nih. Bocil positif. Bocil positif, safe strat menurut aku. Karena Safe aku strat. tahu banget potensi Susujin. Even aku udah ngomong sama Pape juga pas stream bareng, aku bilang Susujin ini wah jungle tank-nya sih gila banget. Dari zaman EVOS kan dia. Iya. 10 itu Akai. Jadi menurut aku kayak aku mau positif, menurut aku safe start sih.
Tapi meskipun save strat ya kita namanya profesional kan, kita harus cari poin sebaik-baiknya. Dan memang kalau misalkan mereka save strat pun pas regular mereka juga harusnya win gitu loh dengan draft yang udah dikasih. Nah itu kan nanti masih ada break 2 minggu buat latihan strat baru kan. Jadi mungkin dia udah latihan dulu jadi nggak kemainkan strat yang lama ya gitu, dia mainin strat baru yang lama nggak dipakai tapi yang lama di turnamen gitu loh. Jadi ya mungkin ya itu bisa jadi salah satu penyebab karena nggak comfort. Bisa aja di minggu itu mereka udah main jungle tank, mereka udah main apa tapi emang ketika di MPL-nya pas penerapannya dia menggunakan jungle assassin yang emang nggak comfort gitu, yang ketika nggak dilatihanin gitu seminggu mungkin. Nah cuman wah RRQ juga sebenarnya hampir sama kayak Onyx sih. Lengkap dia. Toynya juga jago banget. Direct damage bro. Gua Dairen nungguin direct damage. Bisa damage itu Dairen tuh. Aduh. Direct Bisa damage, bisa tank, Susujin juga tank jungle-nya perfect, assassinnya bisa, Hayabusanya jago. Jadi menurut gua sebenarnya RRQ itu paket komplitnya Onyx sebenarnya untuk sekarang. Bisa dibilang kalau menurut aku dari individual skill-nya better daripada BTR. Ya kita ngomongin faktanya aja karena aku kenal banget Susujin, aku tahu buat hero-nya. Bahkan dia bisa counter tank. Dia bahkan bisa main jungle tank, dia bisa main jungle fighter buat counter tank. Contoh, Alpha, Dairat kalau memang bisa keluar. Iya, di rotnya itu power banget. Apalagi satu lagi hero yang bikin EVOS season 10 win streak kemudian di ban kalah, Akai. Itu gue nggak tahu bisa keluar apa enggak, tapi dia itu bisa counter tank, dia bisa main jungle tank, dia bisa main assassin sekarang. Jadi ini trifecta. Top 1 jungle menurut aku dia. Berarti sangat setuju dia diganti oleh Hazel, menggantikan Hazel. Setuju. Dia main line up gue setuju banget. Apalagi sekarang terlalu flex ya, Be. Kemarin kita semua pasti restream PH kan. Kita nonton PH bertiga kan. Baksia. Kita udah tahu itu hero-heronya ya kadang sometimes bisa tiba-tiba assassin, bisa tiba-tiba Priority Joy, tiba-tiba main Baksia, tiba-tiba main ini. Ini Susujin loh bisa counter tank, bisa jadi tank counter assassin. Dia tuh ya bisa banyak banget kalau kita nggak tahu gimana case kit juga variatif draftnya. Iracik kayak gimana? Draftnya bisa fleksibel banget ya untuk paling RRQ. fleksibel. Itu alasan kenapa aku tetap naruh RRQ di peringkat 1 pas MPL prediction yang diminta sama MPL. Top ranking tim ya. Itu aku taruh RRQ di nomor 1. Karena aku tahu banget Susujin potensinya. Semoga dianya bisa ngeluarin sih. Amin. Menurut gue big problemnya RRQ, gue udah bahas ini ya di Mobile Masters waktu itu final. Big problem RRQ ketika masuk Mobile Masters di finalnya itu Susujin. Ketika dia Fanny-nya itu ya dia nggak pakai Fanny, nggak mau pakai Fanny, musuhnya jadi pick. Tapi itu problem cuman kalau di internasional. Gue setuju sama lo. Kalau di domestik RRQ number 1. Gue setuju. Mau gimana pun ya mereka kan udah gue bilang kan tim yang kuat udah. Tinggal eksekusinya aja. Kenapa gue suruh pegangan? Karena yang ngeri-ngeri sedih. Kalau sampai di playoff mainnya kayak week 9 sih. Wah, itu yang gue takut juga sih. Semoga enggak ya. Semoga gue juga positive thinking. Karena aku jadi bocil positif kan. Itu udah nggak kebiasa itu latihan meta itu tuh, latihan meta baru tuh. Iya, karena menurut gue ini chance yang pas banget. RRQ masuk ke IWC program partner ini, partner program. Kita udah lihat MSC kemarin waktu IWC diwakilin sama Onyx EVOS aja serame itu. Gimana ada King RRQ gitu loh. Wah, gila. Benar. Boom gitu. Itu yang gue tunggu kan. MSC juga udah nonton sih. Dia pasti kayak, kalau kita mau break record sih. Langsung. Kemarin aja number 1 loh di EWC. Kita MSC itu. Tapi ya eksekusi tetap balik lagi. Menurut gue tinggal dimanisin aja lah eksekusinya. Soalnya dynamic duonya mereka udah bagus. Dan kalau buat RRQ sih menurut gue paling, gue mengutip dari NMM aja, bener, siap-siapin mental playernya juga. Iya bener. Karena, wah itu dalam sih, kalau mungkin teman-teman sempat nonton video vlognya RRQ waktu habis kalah sama Liquid kalau nggak salah, atau sama Dewa gue lupa. Pokoknya kayak sampai dibilang sama NMM, ya lu harus kuatin mental lu kalau emang mau jadi juara. Karena lu emang lupa kemarin jadi juara 2, ujung-ujungnya kalau kayak gini terus, besok paling masuk final juara 2 lagi kayak Jir itu kalau misalkan gue di posisi itu pasti nyes. Oke, gue sadar kayak oke berubah gak sih? RRQ tuh sempat ada title gak sih? Second place?
Second place. Really good at second place. Iya, mereka sekarang itu lagi di Soalnya MSC mereka second place. mereka dipanggilnya ya raja lokal kan, dan itu pun sekarang dibilangnya kayaknya dengan roster baru hatersnya kebanyakan bilangnya ya second place, mereka Kings of Runner Up bukan Kings of Iya, Kings. Kings Iya. of Runner Up. Karena Mobile Masters Runner Up, MPL Runner Up, Runner Up. This might be the season for them, tapi ya berarti. Harusnya Sangat iya besar, sih. sangat besar. Final words buat RQ? Bang Kes sih, gue masih trustin Bang Kes. This guy dari pas di zaman BTR, Ya. duh kok bisa dilepas ya. Iya Keluar memang. tuh keluh kesah ya. Iya, soalnya bisa? memang Kok ada real, ya? semua ngomong gitu pasti. Tapi Kok ada ya? ya trustin Bang Kes gue. Kayak sistem dia itu work banget dan plan dia yang season 14 plus season 15. Season 14 itu masih raw lah plan dia itu. Kayak dia butuh 2 season. Ini seasonnya untuk membuktikan bahwa bisa juara bukan cuma regular season. Ya menurut gua RRQ ya balik lagi tim yang kuat. Semoga kalian ketika nantinya berada dalam keadaan yang kesulitan, kalahnya tidak seperti kalah yang Bang Keskit bilang, ini bukan kalahnya placement 1 loh gitu loh. Amin. Dan semoga kalau kalian emang menunjukkan gameplay placement 1, semoga itu bisa konsisten karena gua selalu bilang RRQ emang tim yang kuat. PR mereka tuh udah bukan regular season, PR mereka tuh Internasional. udah bukan soal di playoff. PR mereka tuh cuma 2 di grand final sama internasional, udah. Jadi Gitu. RRQ tetap tim kuat. Buat Kingdom pegangan. Saran gue pegangan. Mau lu ada di upper, mau lu ada di final, pegangan pokoknya. Karena ini season Pegangan. terclose sih, Iya. kompetitif bener. Walaupun kita jagoin siapapun kayaknya bisa terjadi yang gila-gila sih. Kalau aku mau jadi bocil teori ya. Oke, Bocil teori boleh. Gimana nih bocil teorinya? Jangan sampai Bang Keskut season ganjil nih. Bawa BTR. Velodrome. Velodrome. Sama persis. Uy. Velodrome. Juara 1 BTR habis itu kalah pulang. Back to back, ya. Jangan sampai. Tapi aku Oh my god. wait, sesujin I trust it. Jangan sampai, itu tempatnya sama loh. Tapi Amit, wait, amit. BTR? Iya, better Season placement 13. 1. Bener. Placement 1. Satu regular. Season 13. Velodrome, playoff, drop. Oh iya. Ya. Keskut tuh main di hari kedua, hari ketiga, dia datang lagi di hari kelima cuma buat yang best coaching staff. Iya. People learn from their mistakes. Ya, Kita jangan percaya. sampai. Kita percaya. Kan bocil teori. Bocil teori. Oke, people learn atau history repeat itself. Waduh, nggak tahu. Kita akan lihat di playoff sih guys kalau itu. Ya, kalau sampai itu benar-benar terjadi itu dengan Keskut itu venue. Iya Lu bener. diklip sih, Ge. Lu diklip sih Berarti- bocil teori. jangan. sih. Kalau itu real, Iya. RRQ nggak mau Velodrome. Next time. Oh. Gua nggak mau Nggak mau apa velodrome. MSC di velodrome. Nggak boleh. Bocil teori. Nggak apa-apa, Nggak bocil valid tapi sebenarnya. Ya yang penting kalau dari aku Sesujin manfaatin potensialnya. Makanya tadi one word for RQ Sesujin. Sujin. Aku yakin banget sih sama dia. Ya ini bukan biasaku ke Sesujin, tapi semuanya bekerja keras. Tapi yang kita lihat di MPL PH aja lah, itu bener-bener jungle tuh sekarang urgensinya parah banget. Karena dari jungle pick apa, yang lain bisa jadi main apa. Oke. Iya. My goat. Idok tuh. Oh iya, Idok Dairen. Gila. Oh iya, Franco God. Matilda. Keren banget. Matilda. Paket Oke. lengkap. Paket lengkap. Oke guys, tadi kan kita udah bahas 6 tim yang masuk playoff. Sekarang Hmm. kita coba ngobrol dikit kali ya tentang tim-tim yang nggak lolos playoff. Kita ada EVOS, Navi, sama Dewa. Mungkin EVOS mau dimulai dulu sama AG? EVOS dulu ya? Nggak mau Navi dulu. Gak apa-apa ya, EVOS dulu. Oh, boleh, mau Lu Navi dulu. EVOS, KB Kenapa Dewa, sih? gua Pressure. Navi. Iya, Iya benar, gimana? satu-satu pas nih. EVOS ya? EVOS, gimana EVOS? Wow. What happened? Oh Kayak pikirnya mereka top 2 sih. Gue juga Regular. gitu. Nggak tahu sih. Mungkin. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Hah? Cuma mau jawabnya nggak tahu. Kalau AG bilang nggak tahu, artinya dia tahu tapi nggak boleh ngomong. Oh gitu. Oh enggak, Bukan. coba Takut bocor. coba kasih ini deh. Coba kasih komputer sama webcam. Nah, membership. Oh iya benar. No. Coba kamu yang tanya aku deh. Apa? Kasih pertanyaan gitu. Yang spesifik. Yang spesifik. Oh. Oke. Gali ya Terna, gali. Coba. Coba. Apa ya guys? EVOS kenapa kalah? Kenapa kalah? Monoton. Apanya gameplay? Drafting. Drafting. Ya. Gameplay juga blunder terus high ground jadi alter ego yang dulu. Nah itu monoton. Blunder gameplay. Drafting Draftnya. monoton. Kenapa dengan draftingnya? Berarti Ya. yang drafter EVOS tuh
I the feel or coach, Caleb sih. the coach, of course the coach and the player agree. Iya. Coach ya final decision. Jadi sama-sama semua ya. Semua lah, gua nggak bisa nyalain satu entitas, tapi ya emang peran besar kan tetap di coach dong. Benar. Iya kan? Cuma aku nggak tahu untuk drafternya siapa karena dulu itu pas memang ada announce drafter, role drafter itu bahkan ditampilin sama MPL waktu itu. Nah, untuk di Force kenapa bisa kalah aku juga nggak terlalu gimana sih taunya dalamnya mereka atau apa. Cuman aku tahu mereka monoton aja. Monoton terus ini ya. Bahkan aku restream itu, aku nggak perlu predik draft. Viewers aku bisa predik mereka pick apa. Mereka nggak mixing, mereka udah tahu ini. Ini paling Hengki high loss beneran high loss. Ini paling ini Gatot beneran gitu. Jadi even viewers aku aja udah bisa prediksi gimana coach yang profesional yang memang benar-benar pelajarin ini gitu loh. Udah pasti draftnya di counter. Cuman agak kecewanya kenapa di belakang baru bagus, baru berbeda, baru ada warna yang baru gitu loh. Dengan draftnya ya, gameplaynya juga jadi lebih beres. Itu kenapa di akhir-akhir udah telat bro. Jadi kalau untuk EVOS ya disappointed sih aku, kecewa banget. Aku yang expect mereka tanpa ada aku mereka bisa better, jauh. Kalau kata orang ini meskipun grammarnya salah ya, lebih better gua bilangnya. Lebih better. Ya, ini salah pun tetap gua kasih lebih baik gitu loh. Iya. Tapi kenapa nggak bisa? Iya. Soalnya di awal-awal EVOS strong Ya banget. makanya gila. udahlah. Itu Aku juga ekspektasinya tinggi banget sih tentang EVOS. I'm pretty sure kalian juga nggak sih EVOS? Atau kalian beda opini? History repeat itself, di awal bagus, season 10 juga begitu, half season champion. Gue kayaknya next season kayaknya bakal lebih percaya kalau misalkan EVOS lolos playoff, tapi kalau misalkan mereka start dari #7 sekali gitu. Kayak ya udah week 1, week 2 di zona merah tapi mereka langsung improve, gitu. Menurut gue itu lebih nggak ada masalah. Tapi kalau kita mau ngomongin bocil teori, ini season ganjil ya? Bener kan? Iya, harusnya udah season dia, season EVOS kan. ganjil nih. 11-13 kan, aduh menurut gua nggak tahu banyak banget sih gua mau ngomong kalau EVOS ya, kayak lihat di ini aja, lihat di. kalau lu nonton di video gua udah ngomong semua, udah 1 Ini jam gini bro, aja, kita Mirko. kata-katain EVOS. 1 jam buat EVOS doang. Kita tinggal melihat ini Mirko, Lucky Charm-nya di siapa? Di aku, di Brands kan udah fail tuh. Nah. Brands kan MSC di 3 kali kan, aku kan 3 kali. Berarti ini sekarang waktunya di Dreams nih. Kalau Dreams di alter ego MSC, berarti Lucky Charm-nya di Dreams. Menurut gua udah nggak Lucky Charm sih, tapi kayak ini EVOS udah ada masalah sih sebenarnya. Kayak lu bayangin ya, kayak EVOS tuh lebih mencari scapegoat daripada mencari menang gua lihat-lihat. Serius gak sih? Karena itu yang Kali dilakukan. kalah, mereka mau mencari dulu lu, ya kan? Ya. Dari dulu gua bilang, AG itu masih bagus gua dari dulu bilang, ini scapegoat doang. Mereka mau cari yang salah. AG Butuh kena. orang yang disalahin. Butuh. Salah aku sendiri sih ngomong bantai-bantai. Nah, iya, tapi tetap akan aja kan. bantai-bantai, Harusnya bantai apa lagi. yang dibilang netizen tuh bukan apa yang dikerjain manajemen menurut gua gitu Betul. loh. Erlan kemarin dihujat match 1 loh, RRQ. Lawan RRQ nomor 1. Karena lawan match Derby Classic, first place team kalah, terus langsung dituker. Langsung dihujat. Tapi manajemennya dengerin. Ya gue nggak bisa blame netizen lah, netizen pasti hujat ya. Netizen kalau lihat orang nggak perform pasti hujat kan. Yap. Ya masa manajemennya dengerin gitu loh. Kayak ini season berapa? Gue nggak ngerti. Ini MPL season 1 atau season 15 gitu loh. What the hell? Aneh banget. Ini udah Kamera mana kamera? berlanjut-lanjut terlalu banyak menurut gue. Kamera Dari aku season angkat 10, 11, 12, 13 ganti aja roster terus. Ya selama kayak gini, selama ini terjadi, nggak usah expect Siklusnya EWC, sama ya, nggak usah siklusnya expect sama. mau partner mau apa aja nggak akan masuk kalau kayak gini. Trust in your players. Kena masalah EVOS dengan Erlan tuh apa? Dari dulu lu bayangin G. Iya, gua. Erlan dapat 1 game, triple kill, kalah gamenya. Udah buang. Gua sama Satu match Mirko buang, tuh satu match pokoknya buang. orang yang selalu Aduh. percaya sama Erlan, bro. Gila loh. Sama Doma. Doma. Karena menurut gua ya itu emang player potensial gitu loh. Tapi kenapa dengan satu misplay terus Selalu. kayak langsung di Ikuzo gitu kan. Iya. Emang oke Erlan segala macam jadi memes. Ya sekarang gini deh. Sejak kapan sih gold laner RRQ atau gold laner EVOS kalau bikin misplay gak jadi memes? Iya. Pasti bakal kena spotlight. Betul. Karena itu tempat yang bisa dibilang kayak bener-bener berat banget lah pundaknya. All eyes on you. Albert Iya. Skylar itu Iya. dihujat dulu sebelum jago. Iya. Jadi ya menurut gua balik lagi situ. Kayak yang Mirko bilang,
Kalaupun mungkin nanti EVOS mau dengerin yang komen-komen kayak gitu, pasang Saweria sekalian. Betul. Biar nggak rugi-rugi Cuan, banget. kan? Iya. Iya. Misalkan, Bang beli Skylar. Nah tuh itu modalnya sekalian. Langsung bikin ini apa donation goalnya beli Bener. Skylar gitu ya. Bener. Ya ampun. Daripada nanti kalian, oke, gua ngerti. Yes, mungkin EVOS fans itu banyak banget yang bersuara dan menurut gua bagus gitu loh. Tapi ya balik lagi, manajemen itu tuh yang punya decision. Iya. Jangan sampai ada outsider yang ganggu keputusan kalian. Karena menurut gua walaupun gua berteman sama Geng kan gua nggak tahu nih apa internalnya EVOS juga kan. Ya menurut gua semoga nanti ke depannya apapun yang terjadi di EVOS internalnya ya udah keep it internal gitu loh. Dan jangan sampai nantinya kalian malah dengerin something yang bahkan bukan dari tim kalian karena takutnya kalian overthinking sama komen-komen yang sebenarnya komen-komen tersebut juga besokannya udah lupa sebenarnya mereka DM kalian atau gimana? Terlalu banyak sih problemnya. Udah aku beresin dulu dah yang lama-lama itu yang ada ini itu Apa tuh? Apa tuh? Ini Itu apa sih, Bek? Apa sih, Bek? Saya dari dulu baik digoreng entitas luar kan beresin dulu aja manajemen dah. Udah. Iya. Habis itu baru lu bisa jalanin dah. Beresin Bikin preskon kayak apa kek. Ya nggak sih? Nggak tahu. Nah, udah. Gue Ya, tidak itu beropini di bikin sini. preskon kayaknya gue Aku setuju tidak sih. beropini di sini. Bikin preskon. Iya, gua bikin setuju preskon sih, kek. kalau emang. Udah dulu aja MU aja. Dah jadi bahas. Soalnya entah kenapa pas gue jadi reporter, ketika gue tanyain player-player tentang EVOS, kayak gue nanya Make It sama Anafel. Mereka jawabnya mirip. Mereka jawab tentang lingkungan EVOS. Apa tuh, Ge? Lingkungan Nah, ya? gue nggak tahu tuh maksudnya Iya, apa. Mike Karena Kids pernah bilang itu. gue coba untuk gali, playernya hesitate. Mereka nggak berani untuk ngomong kayaknya. Ya mungkin kurang one-on-one sih. Aku nggak tahu sih mereka nggak enjoy. Nggak enjoy. Aku nggak tahu. Karena waktu itu kan aku bener-bener nggak fokus sama mereka gitu loh. Oke. Berarti nggak tahu ya? My Kids bukan aku yang pegang. Anabel sama aku juga pas belakang-belakang. Jadi aku nggak tahu. Yeay. Oke. Terlalu banyak. Berarti ya intinya itu nggak lolos playoff karena menurut gua problemnya terlalu banyak sih. Iya. Itu kesimpulannya tuh. Dari awal tuh problemnya terlalu banyak. Bahkan nggak tahu kenapa gua kayaknya penasaran gitu loh. Pas Natko main menang, kenapa pas Natko nggak main malah? Enggak. Pas Natko main pakai Loi, kenapa pas Natko nggak main? Pas Swallow main nggak pakai Loi? Nah, ya. Nah, Iya, dikasih Zaskif. Nah. Jasnya cuma sekali, 2 kali. Ya, begitulah. Big question mark buat EVOS. Kita langsung nextnya nih. Dewa. Menurut gua Dewa itu kalau misalkan Dewa ya punya spotlight kayak tim-tim yang ada di atas, harusnya orang-orang atau bahkan mungkin netizen itu juga notice kalau Dewa juga banyak masalah. Yang pertama, Watt jadi coach, terus tiba-tiba ada coach PH juga masuk. Pas coach PH masuk, oke, beberapa minggu yang ngedraft Bombi sama Kurt. Tiba-tiba gak lama setelah itu yang ngedraft jadi Kurt sama Watt. Lu tanpa misalkan ngelihat itu aja, harusnya lu udah sadar gitu loh. Kenapa tiba-tiba drafternya ganti ya? Menurut gua terlalu banyak perubahan, terlalu banyak problem yang kayaknya mereka juga bingung untuk nge-solve-nya gimana. Dan penyakit Dewa, awal musim, week 1 menang, week 2 masih stabil, week 3 kayaknya mereka udah puas deh dengan hasil week 1, week 2. Terus udah lupa kalau misalkan mereka punya problem. Selalu gitu. Selalu kayak gitu. Cerita lama Dewa ya. Cerita lama Dewa dan selalu berulang gitu loh. Jadi menurut gua ya Dewa kalau misalkan nanti week atau season 16 week 1 week 2 masih bagus ya gua nggak kaget. Tapi gua bakal lebih kaget kalau seandainya nanti mereka bagus dari week 1 sampai week 4 berarti ada yang berubah berarti. Berarti kayak mereka harus di-solve dulu bener internalnya. Kok bisa tiba-tiba yang awalnya Kurt sama Bombi ngedraft berapa lama tiba-tiba di pertengahan minggu kok jadi Watt lagi yang naik sama Kurt. Wait, so you're saying that maybe ada problem secara Ya internal? pasti. Kalau misalkan mereka nggak ada problem, mereka lolos playoff. Iya benar. Oke. Segampang itu ya. Tim playoff aja ada problem. Tim playoff aja bisa ada problem. Ayo, Light atau Vin? Nah kayak gitu kan pasti pertanyaannya. Fair. Ya udah. Menurut gue Dewa dari dulu itu punya rookie yang bagus gitu. Dari dulu ya season 12 pas masuk itu kan masih pakai ada line up-nya Keisha, Lanaya sama Dixon. Tapi mereka itu selalu mau nggak tahu kenapa ya Dewa itu sama dia kayak masalahnya tuh menurut gue kayak terlalu mau gue mau transfer gede nih. Beli Leo Murphy pas pertama ya kan. Terus beli siapa lagi ya dulu ya? Itu sempet Drian ya? Enggak, season pertamanya. Pokoknya dia beli Leo Murphy, Ray. Iya. Segala lah udah kayak gitu. Trio mate-nya dirombak-rombak. Trio mate yang udah dari MDL yang udah bagus.
rombak-rombak, mereka coba semua, akhirnya bagus di awal, jelek, bla bla bla. Bagusnya ketika mereka main Lanaya, Shako, Case, sama Dixon dulu. Plus what? That's it. Season 12. Season 12. Mereka the only time masuk playoff itu di sana. Ketika mereka trust rookies mereka. Iya. Balik lagi next season, udah nggak peduli lagi sama rookies mereka. Mereka beli Drian. Ya not a bad buy lah. Drian bagus banget menurut gua. Tapi connection-nya hilang gitu loh. Dari rookie-nya, Lanaya jadi underperform, Case-nya juga. Dixon-nya masih oke. Terus next season-nya ganti lagi. Sorizo dibeli. Jadi lama-lama rookie-nya yang ada ininya, Hijume, ya. Rookie yang ada potential hilang, padahal udah bagus season pertama masuk playoff loh. Tinggal di build, mungkin dapat coaching staff lebih bagus, ganti-ganti ya untuk fit lah timnya. Iya. Menurut gua sekarang itu menjadi wake up call kedua mereka. Yang pertama itu ketika mereka masuk playoff dengan rookie lineup. Yang kedua ini sekarang mereka bagus, mereka bisa kalahin RRQ dengan Itoshi Kesu dan Spencer. Rookie lagi. Build on the rookies. Jangan terlalu banyak mikir gua harus ada nama gede, gua harus nama gede. Season ini bahkan sama loh beli Res. Padahal Sorizo udah bagus di awalnya. Iya. Gitu loh. Jadi jangan terlalu kepancing dengan oh kita harus ada nama gede di tim kita. Enggak. Liquid semua playernya nggak ada nama. Mungkin Aran ya udah ada. Tapi 4 playernya itu beneran dari MDL belum ada nama. Ya skill pun juga dibilangnya kayak selalu player yang di MPL-nya bagusnya di GH lah, dia meta GH gitu kan dulu. Iya, benar. Trust in your rookies lah. Udah Kalau dari aku buat Dewa, kalau beli yang pas aja lah udah. Kalau beli yang pas terus, jujur aku envy sama tempat latihannya Dewa. Keren ya. Kalau bisa facility-nya dipakai dengan benar sama coach-nya. Lu Fasilitasnya, bener. bikin schedule lu nge-gym di sana kayak olahraga kayak Sorizo apa tiap hari kayak tuh. bonding di sana. Gue liat yang story Itu cuma Sorizo. iya itu kalau lu mau bonding mah udah nggak perlu keluar tuh. Tempat bonding paling lengkap. Manfaatin lah. Kalau Manfaatin. menurut aku. Itu fasilitas udah OP banget sih. Iya. Keren Jangan kalau bisa makan bareng di jam yang sama, makan bareng lah. Gitu. Ya satu buy scoutingnya sih, scouting untuk transfer marketnya untuk buy-nya mungkin harus cari orang yang benar-benar ngerti banget sama player sih. Itu sih. Dia nggak butuh, maksudnya nggak butuh nebak-nebak. Oh kita harus beli ini apa enggak gitu loh. Jadi yang perlu dia mungkin Awad bisa jadi orang yang buat discuss soal transfer player sih buat next season. Bukan nggak usah jadi coach lah dia. Dia tahu Scout, market. jadi scout Jadi ya. asisten, Player scout ya. scout aja. Dia tahu market lah. Iya. Menurut aku harus diikut campurin sih. Oke. Itu dia mungkin input untuk Dewa. Terakhir kita ada tim Navi. Aduh. Loh, Gua udah. Ini apaan tuh? aku dulu. Kenapa? Bentar. Kenapa ada aduh nih? Ya nanti dia kumpulin dulu. Oke, dia kumpulin dulu. Tadi Oke. aku terakhir mulu nih masalahnya. Ya udah, Navi gimana? Nah, Navi. Navi dari awal start regular season belum mulai. Oke, belum mulai. Gua di depan PC, depan webcam, gua bilang tim ini jelek. Yap. Wow. Sampai sekarang. Maksudnya udah lihat line up-nya kan? Udah pas announcement. Oh, pas announcement lo langsung ini tim jelek. Ya. Ini Kenapa rosternya jelek. Udah. Dia ngambil worship Paul yang begitu di ESL. Yang meskipun namanya disamarkan aku tetap tahu itu worship Paul. Ya. Ya udah, aku sering kayak gitu lah. Dan lihat game-nya begitu juga kan. Ya udah. 0 lagi. Ya ada satu mungkin masih oke lah. Ada temen aku bikin prediction 0-16. Oh iya ada. Ada itu di Orangnya jahat banget ya? di MPL. Oh gitu? Kita sampai nggak Dari predik loh, ya. dari 0-11 by the way. Itu ya. orangnya klarifikasi. Bukan cuma dari 0-16, dari 0-11 ya. Kita sampai kayak kasih emot begini aja kayak. Iya. Kemarin sempat ada Navi yang yang tanding. 0-200 ya? 200 0. 200 2 juta 0. Ada 2 juta 0. Sempat ada 2 juta Ada 2 juta 40, 0. ya. Udah jadi gimmick gitu Navi prediction. Sadis tuh. Navi banget, prediction udah jadi guys, ya gimmick ampun. aja. Ya tapi Orang kalau menurut aku season depan harusnya Navi Wake up. wake up karena ya season awal untuk e-sport yang maksudnya akuisisi baru lah ya. Tapi lucu ya, maksudnya ini berarti technically debutnya Navi di MPL kan? Iya. Dan mereka mendapatkan skor kayak gitu tuh mereka nggak kayak what happened gitu. Ya kalau gue langsung kasih solusi aja deh buat Navi. Langsung solusi, boleh. Langsung solusi menurut gue. Kayaknya perlu ada orang dari Navinya langsung ya, profesional Navinya langsung yang maintain juga di Indo. Ya. Oke. Itu menurut gua solusi terbaiknya. Kenapa? Biar quality control. Jangan sampai ini nama Navi
bener-bener Navi cangkangnya doang, pas dibalik, wah Maresi Rebellion. Iya, benar. Dengan cara manajemen yang sama, yang lama juga. Menurut gua kalau ngomongin belanja, mereka harus tepat. Itu yang pertama. Tapi balik lagi, lu harus ada satu orang yang mantau gerakan manajemennya yang bener-bener dari Navinya. Iya. Udah. Solusi gua. Masih solusi Pak doang. ini nih, masih Iya. Bener. Tapi on point banget sih KB, bener, Be. Nice one. Oh iya bro. Sampai swearing gue. Objektif. Itu tapi bener sih, kayak at this point gue lihat Navi masuk. Ya, ketika di-announce Navi. Ini tujuannya apa? EWC lah pasti. EWC. Mereka di sini pasti kejar top 2 gitu loh. Jadi siapa yang otaknya kayak gitu sampai lu mau EWC ini lu pilih roster begini? Ya jujur lah, gue juga sama. Pas baru masuk, pas baru belum mulai seasonnya, gue bikin sama Goni itu. Kita lihat rosternya, gue kayak, ini roster MDL pun, MDL nggak menang gitu loh, nggak juara ini MDL, ya kan? Iya. Kayak, what? Lu lihat Falcons, PH, mereka akuisisi langsung ambil brand line-up-nya. Mereka mau EWC banget, ya akhirnya nggak dapet, tapi lu lihat effort-nya gitu. Effort-nya, iya. Mereka ambil World Champion line-up. Lu lihat Twisted Minds, mereka ambil coach-nya Bonchan. Player-playernya diambil dari RSG, dari Blacklist. Bahkan yang hampir ini. ngalahin Onyx Filipina. Hampir kalahin Onyx Filipina 3-2. Yes. Lihat effortnya ada gitu loh semuanya. And then there's Navi yang kayak mau top 2 pasti. Terus mereka kayak, oke, kita cari line up yang ada-adanya aja. Bener kata KB sih, kayak ini udah harus ada orang Navinya datang sih. Kayak kalau gue jadi Navi gue bingung. Jauh banget dari goal kita. Goalnya top 2 0-16 is what? Kayak kita main di MDL atau apa gitu kan? Navi nih. Iya, ini Rebellion. jadi kayak donasi, kayak it's like a charity slot, bukan apa-apa. Kayak kalau Navi mau serius memang harus gitu sih. Udah waktunya quality control, bener. Harus ada yang memantau langsung di Indonya. Udah hancur. Kalau Perasaan salah Coach ya Do udah gimana ya? salah gitu. Dan Perasaan bahkan ada Coach 3 XP Do by gimana the ya? way. Ada 3 XP by the way. Satu nggak cukup. Udah ada carsnya yang bagus menurut gua. Best XP di sananya jadiin ROM. Tambah XP. Bekisha yang nggak bisa tambahin XP lagi. Padahal masa di jungle kan. Dari awal juga. Kan ada Aether. Udah lah ya. Malah menurut gue Navi ya, jangan sampai Karsnya Next segmen yuk. ya jangan sampai Karsnya nanti ternyata ada di tim baru dan di tim baru dia bersinar banget di EXP. Udah itu pasti bakal jadi regret terbesarnya Navi lah. Oke. Sekarang kita mau shifting ke player centric nih. Oh. Seru nih. Jadi kan seperti yang kita tahu setiap musim kita ada awarding untuk player. Wow. Nah, kira-kira kita bikin prediksi Seru sih. siapa yang akan menang. Boleh? Boleh, Oke. boleh. Main juga ya. Oke. Coach. Main coach. Oke. Pemain yang akan menjadi most improved player. Oke, kita barengan nih. Kamu Oke, sebut. boleh. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Goals. Toy. Kiboy? Toy. Oh, Toy. Nino. Gops. Oke, beda semua ya. Ya. Toy bisa masuk kategori improved player kah? Kan dia namanya Kayaknya dia season lalu. rookie. Kayaknya dia rookie. Tapi mungkin somehow. Oh, jadi lu harus kasih tahu gua dulu. Oke, nomininya, konteks, nomininya. konteks. Ya. Ada nomininya nggak? Banyak, pasti Nggak ada banyak. Pasti nomininya. Toy sebenarnya bisa aja masuk di most improve. Lu gini aja, most improve. Nih, gininya apa gitu, breathingnya Itu apa? terlalu banyak. Banyak bener, banget, terlalu masa banyak. gue bahas udah. player satu-satu. Oke, alasannya apa, Gi? Hah? Apa? Alasannya apa? Toy. Ya jago. Kalau kita ganti jangan Toy. Ganti Yang Toy. harus main season lalu minimal. Yang harus main di season lalu terus Minimal. improve. Nino. Ya, sama. Oh, oke. Nino. Nino juga. Nino juga. Gobs. Gue masih Gops sih. Tapi Gobs juga make sense sih. Oke, next. Tapi jujur gue Nino juga. Oh, Oke. kaget gue ternyata Eternal Nino. Next, pemain yang akan menjadi first team MPL season 15. Berarti per role ya. Roll ya. Lu sebutin role-nya satu-satu. Oke, satu, kita oke. sebutin. Jadi first team tuh udah tahu kan first team? Tahu, apa? tahu, Oke. tahu. Oke. Kita mulai dari jungler. 3, 2, 1. Kids. Sujin. Beda lagi semuanya. Beda semua. Wow. Oke. Tadi lo bilang apa? Sujin. Sutsujin. Oh iya, dia Sutsujin Sutsujin, banget ya ya. anaknya. Iya. Kyrie, Gue make Kyrie, it. gua. make Make it. it. Oke, gue juga Kyrie by the way. Mid laner, 3, 2, 1. Moreno. Moreno, ya. My goat, my Moreno. goat. Gosan. Enggak ada gue Sans, sorry gue Sans. Gua Moreno.
Moreno ya? Dua, ya Moreno. Mid lane, Mid lane. Ya. kenapa lebih konsisten? Apa Mid laner terbaik di season 15, regular season menurut gue Moreno. even gila Suns performance Gila, di akhir Suns season? gini-gini kan. Dari di bawah, awal. gue lihat dari bawah. bawah ke atas tapi. Moreno di posisi kalah, ngegendong juga. Iya. BTR tuh kalau nggak ada Moreno, juga kayaknya 6 kalau nggak 7. Iya. Kalau nggak ada Eman, 9. 8 Sebenarnya lah, 8. gini, Suns itu ngebuat tim play-nya Onyx jadi manis. Ya. Oke. Tapi Moreno, bener, kalau nggak ada Moreno, anggap itu mid laner-nya out of nowhere, itu Bigetron ke-7, Evos yang lolos kayaknya. Jadi integral kepada Iya. gameplaynya ya. Individual. Morenonya. Iya. Oke. Sekarang Romer. 3, Bentar, mikir dulu. Oke. Oh, nggak usah mikir. Ya, Romer. udah. 3, 2, 1. Idok. Iya, sama. Iya. Ih, Gua mau Ikut-ikut. sebut namanya lu. Kido, gua Kido, mikirnya Kido. Kido tadi lu tau gak? Idok. siapa? Kido. Kidok, Hengki, Kido. Kidok. Bukan. Kido gemas dulu Oke, ya, dia Kido. mid laner dulu. Sama. Enggak dah. Nggak jadi. Siapa? Gua lupa ada Bro Rizky. First team. Gue masih Idok sih, Idok. tapi Baloy second team gue. Gue first team balas. Kok Bro Rizky first team sih? Second team gue hidup. Ya sama. Wow. Oh. Rizky ayo bahas yang lain. Oh iya, oke. Idok. Kita lanjut. Yang gue belum bahas. Oke, Gold Laner. Gold laner. 3, 2, 1. Eman. Sama. Ya siapa lagi? Ya siapa? Ini Golden Second kayaknya. team. Second team. Second team. Oh, Oke. Bentar, oke. gue pikir. Dari mana dulu kalau second team? Gold Lane. Gold lane. Gold Lane doang. Gold Saya lane, gold sama lane, kan? gold lane. Tadi XP belum by the way first team. Iya, belum. Iya. Oh, Sabar. kita mau Gold lane. Enggak, Oke. lu pengen bahas karena kalian semua jawabnya Eman. Oke, Gold lane. Oh, Coba Gold lane countdown. second Udah team. siap belum? Ini second team. Iya. Second team Gold Lane. Gold Lane. Gold Lane. Oke. Countdown. Oke, Ya. 3, 2, 1. Toy. Toy. Cadera. Interesting. Ya. Oke. Gue siapa? Gue juga Toy. Toy. Gue second team coy. Ya. Oke. Menurut gua Toy malah masuknya di rookie. Oh iya, menurut gua. Oh. Bisa dapat 2 nggak sih itu? No, Rookie but nanti mine's gua different. rookie Bisa ya. dapat 2. Oh, ya udah. Tapi menurut gua tempat spesialnya Toy aja. Kita lanjut dulu. Oke. XP Laner first team. XP laner. Udah satu Bentar, doang. bentar, gua pikir dulu. Di otak gue cuma satu ini. Kalau XP. Iya, gua juga satu sih. Laner. Kayak gue udah tahu sih dia jawabnya apa. Udah pasti. Dari sebelum season mulai. Iya, iya. Ready? Ready. 3, 2, 1. Dairon. Oh. Gak ada lagi sih kalau Iya. XP first team ya. Pasti Dairon. Pasti Dairon nggak sih? Siapa lagi? Gua coba? mikir Kenapa Luke. bakal Luke? Luke itu nih ya, Luke itu bukan player regular season. Dia regular season selalu jelek dari dulu pas Geek Fam. Dia regular season selalu aneh. Dia player playoff, player kayak mainnya nggak tahu kenapa. Dia butuh pressure lebih kayaknya. Oh. Oke. Baru perform. Second team? Iya, dia pasti Gops. Iya, gue Gops. Gua Nino. Dia pasti Gop. Gua Nino. Ya kalau gua Nino. Iya, gua Nino. Gue Gops. Ya kayaknya. Sayang si Lutfi nggak main dari awal. Iya, second team. Iya benar. Kalau Lutfi main dari awal kayak gua second team aja Lutfi dah. Lutfi Iya. malah. Oke. Oke. Lanjut. Pemain yang akan menjadi Rookie of the Season. Sudah kebayang? Udah. Ya. Itu yang tadi kan aku kan. Oke, gak apa-apa. Kita pura-pura lupa aja guys. Oke. Ya? Oke, 3, 2, 1. Make it. Toy. Toy. Make it. Toy. Go make it. Toy, 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 toy. Oke, ngerti sih kenapa Toy. Mau dibahas lagi? Ah, ya udah. Udahlah, udah ya. kelihatan ya. Make it Make it. juga udah lah ya. Udah. 3 dibahas. pekerjaan tersulit di dunia ya. Oke, Jadi Avengers, satu. ya kan? Ya. Yang kedua itu jadi presiden, pasti susah banget Jadi kan? Di presiden. semua negara pasti susah. Yang ketiga jadi jadi Golden RRQ. Iya. Jadi pemain RRQ. Jadi Golden RRQ itu tulang punggung keluarga. Jadi pengganti Skylar. Jadi pengganti Skylar dan lu bisa bikin ini tim 9 minggu di SX1. Dah. Tapi bukan gara-gara Toy doang dong. Kalau Iya. Maksudnya- Gue setuju bukan karena. Ya pasti. benar. Iya, iya. Tim play tapi untuk menjadi Toy itu. Iya. Menjadi berat, sesuatu berat. Ya, itu benar-benar. Ya. Oke, kita lanjut. Hmm. Pemain yang akan menjadi udah di announce belum ya? Belum ya? Apa? Apa tuh? MVP regular season. Belum di-announce. Oke. Oh, belum. Oke, ulang. Pemain yang akan menjadi MVP regular season. Sudah kebayang? Udah. Harusnya pilihannya cuma antara dua sih. 3 bahkan. Ya, 2 atau 3 lah. Gue satu doang sih. Iya. Kalau gua Gue lihat dari poin. Gue cuma lihat dari poin. Gue nggak pernah vote based on apapun. Nah, aku juga kayak satu sih. poin terakhir berarti ya. Gue semua, bahkan season 11 ya, yang Suns menang regular season, Iya. gue bilang itu Rob. Gue bilang Brans. Itu gue vote Brans. Soalnya Brans number 1 di poin, tapi nggak menang.
Oke, based on point sama penilaian, kalian boleh Satu. deh. Kita mulai dari yang pertama dulu deh, Poin. yang based on point. Emang. Pasti Iya, emang. iya, kalau Ya udah kalau based on poin, penilaian kalian deh. Oh. Nggak usah mikirin poin. subjektif berarti, bukan objektif poin. Iya, boleh. Idok. Idok sih pasti, iya. Romer jadi MVP tuh udah Iya. something Iya. menurut kita. Sama-sama Idok juga. Idok. Kalau misalkan pakai hal-hal lain, tapi kalau misalkan by point aja, Iya. udah pasti Eman. Kalau pakai media, vote-nya pakai ini, pakai itu. Iya. Tapi skill juga jago dia. Benar. Iya Benar. Idok. benar. Idok. Idok. Tapi Oke. gue vote pasti yang poin selalu dari dulu. Ya, Eman berarti harusnya menang ya. Oke, secara garis besar dari yang kita udah bahas dari tim-tim MPL, dari playernya juga kita udah sempet bahas siapa yang berkembang, siapa yang berhak untuk mendapatkan MVP. Menurut kalian, MPL Indo itu berkembang nggak sih? Atau stagnan? Apa kompetitifnya? Iya, secara general gitu. Pertanyaan berat nih. Good question sih. Iya. Karena yang gue lihat kayak beberapa match ya, sorry to say di MPL ID kayak gue cuma nonton adu blunder. Iya. Beberapa match, nggak semuanya tapi beberapa match. Gue takutnya itu malah menjadi sinyal kemunduran. Ya, semoga enggak sih. Kalau misalkan emang harus ada improvement, semoga top 2-nya yang improve. Kayak top 2 yang ke MSC ya, Iya. maksud gue. Yang ke MSC itu yang harus improve. Menurut gue dari top teamsnya improvement. Top Kalau- teams tuh apa maksudnya? Kalau kita bahas tim-tim yang kuat-kuatnya loh ya, maksudnya ya mau masuk playoff ini, 6 teams yang masuk All playoff, six. menurut gua ada improvement semua. Kayak levelnya tambah tinggi gitu, competitionnya tambah tinggi. Tapi ya yang bawahnya tetap sama gitu loh. Kayak jadi lebih nggak kompetitif malahan. Yang season lalu kita sampai hari terakhir decide siapa masuk playoff, sekarang udah nggak ada kan. Sampai ada yang Karena ada turning point tim, kan. iya 0-16 dan Dewa juga outnya lumayan cepat. Jadi Iya. dari bawahnya itu yang harus di fix kalau mau kompetitifnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau untuk top 6 menurut gua udah improve sih, Improve. udah improve. Dan ini Berkembang jadi berarti ya. bagus berkembangnya buat mereka nanti in the next international. Oh, dari aku, kalau compare regular season sama playoff ya tim Filipina jauh. Tapi dari regular season Indo compare sama playoff-nya Malay masih sama, sosok. Oke. Tapi kalau untuk compare sama PH ya ini kan playoff Indo belum mulai kan. Nanti bisa lihatnya di playoff baru bisa benar-benar compare kan. Nah ini belum mulai tapi yang compare regular sama PH jauh sih. Karena itu menjadi pertanyaan kedua aku sih. Oh. Apakah kita bisa bersaing sama MPL Nah, PH makanya. setelah menonton playoff Aduh. mereka? Makanya harus tunggu playoff-nya baru Onyx bisa lagi. lihat aku. Masalahnya liquidnya lagi liquid di tank jungle. Carl TZ. Iya. Onyx ini juga walaupun King Kong emang lebih power di assassin, tapi mereka try loh. Even di playoff grand final, kayak tiba-tiba bawa tank jungle tuh, itu menurut gue bukan Onyx banget, tapi ya mereka harus gitu. Ya. Dan ini biasa kan kita nonton, oh kita ngerinya sama juara PH ya. Enggak, ini kita ngeri ya sama juara PH dan runner up-nya. Iya, benar. Dua-duanya serem banget ya. Dua-duanya, yes. Kayak gue last time M6 juga gue lihat Aurora itu benar-benar kayak biasa banget sih. Gue nggak ada mikir mereka, wow tim yang luar biasa yang bakal top 2, bakal finalnya PH. Tapi sekarang gue liatnya, aduh serem banget sih ini Onyx PH. Justru Aurora gameplaynya kayak gameplay tim Indo. Yes. Iya kan? Yes. Season ini. Iya season ini. Season ini. Beneran. Menurut gue terlalu PH, terlalu sistem objektif, terlalu maksa objektif malahan. Loh kan kalau kata good friend dari Mirko kan emang Systemize. sistem. Berarti jawabannya Hidup tidak, dengan sistem. belum. Kalau compare regular. Bisa sebenarnya. Bisa kalau Bisa. misalkan ada tim yang benar-benar berani buat ngancurin sistemnya PH. Iya. RRQ, Onyx, Geek, TL itu 4 tim yang menurut gue ada chance banget untuk kayak bisa nyampe ke level TL PH sama Onyx PH. Tapi kalau bisa compete-nya gimana sih? Ya compete tuh word yang ini juga sih vague sih. Kayak compete maksudnya second Bersaing, place gitu. Atau kalahin dua-duanya. Itu tuh gue bingungnya sana tuh. Atau berharap mereka saling ketemu malah. Iya, Itu. seperti MSC sebelumnya. Iya, sebenarnya MSC sebelumnya. Oke. Sulit, Itulah jawabannya sulit. guys. Bahkan jika kalau misalkan bracket memadai, sangat possible ya PH Grand Finals MSC.
PH Grand, wah itu kan single bracket ya, jadi lower chance lah single bracket untuk PH, tapi ya kalau mereka di ujung-ujung, ini mah TLPH Onyx. Kalau kata orang kemarin pas aku lagi nonton, Orang ini itu siapa, netizen? Ya netizen, ini final MSC, IWC iya ya. bener. Oh, no. Itu nyebelin banget sih. Nggak, Soalnya kita gini. percaya. Utility jungle, Assassin masih kuat. Aslinya masih kuat. Gold lane-nya dua-duanya kuat. XP-nya Sanford, Iya. mid lane-nya Sanji. Yang paket lengkap, Aduh. Gue liat yang Sanji. Itu Sanji Farsa, Ya, Sanji diversion Loi, tiba-tiba ke tengah Oh, kan. that was so good. San, Man. man. Itu juga peran dari siapa? Sanford datang dari belakang Glue. ngeglue Dari semua. belakang, iya. Terus hero-heronya lihat deh, hero Ais. XP-nya itu hero M4 semua enggak? Hero Echo. Baby 4D not so Biarin baby lah. anymore. Kita lihat saja. Karena Indo belum playoff, jadi aku nggak bisa berkata banyak lah. Ya, makanya aku Fair, nggak fair. sabar sama playoff Indo. Mau ada comparison dikit Semoga lah. ya, Ayo semoga kita cepat bisa. playoff aja Amin, udah amin, langsung. amin. Nah, besok sekarang. Sekarang? Ya, Oke. masih Sebelum terjadi. itu kita masuk ke analisis gameplay dulu aja ya guys. Now let's move on to predictions untuk playoffs. Ini seru nih, karena di hari pertama pasti ada 2 tim yang pulang. Udah ada bayangan dari bracketnya? Sudah. Sudah? Hmm. KB mah pasti AG pasti hafal ya? Aman ya? Ah, Iya. ya. Oke, gimana? Prediksi Day one. Day 1, Onyx versus TLID. Oke ini. Onyx versus TLID dulu deh. Butuh angkanya nggak? Boleh. Biar lebih spesifik. Bio 5 kan? Bio 5 5 dulu. Kan? Bio 5. Bio 7 Onyx baru Team di sini Liquid. sama Grand Final. Onyx Team Liquid, I hope. Kayak 3-2 sih Onyx sih aku. 3-2. Ya. Onyx. Onyx. Onyx maju nih. Ya, Oke, berarti TLID gugur. kayak Lee gugur. Oke, next. BTR, Alter Ego. BTR. Oke, Alter Ego yang pulang. Ya, karena kalau lihat dari statistik, kalau Rin belum bisa main rank jungle, sorry to say, Alter Ego need to go home. Oke, make sense. Ya, So, Onyx akan maju ketemu Geek Fam Big Fam. di upper brackets. Ya, Gimana? wait, I need to think. Oke, nggak apa-apa. Onyx win, Big Fam lower. Oke, Onyx menang langsung ke upper bracket final berarti ya? Ya, Skornya? 3-1. 3-1. Ya, 3-1 Onyx. Ya. Oke, menarik. Lanjut. RRQ versus BTR. RQ win. RQ. Ya, Prediction tipis score? kayak 3-2. 3-2. Ya, Berarti RQ ketemu Onyx ya di upper Ya. bracket finals. ya. Lower bracket. Lower bracket Geek Fam sama BTR ya? Iya, Ya Geek Fam benar. BTR. Geek Fam win. Mirko! Oke, BTR pulang. Ya, Berapa skornya? 3-1. 3-1. Oke, Ya, lower bracket jauh final ya. BO7 kan? Bio 7. Bio 7. Upper Berarti dulu, kita upper dulu Onyx sama RQ. Onyx sama RQ. Kayak RQ sih. RQ. Ya, karena Susujin harusnya udah ngeluarin jungle tank, terus counter jungle tank. Ya, aku rasa langsung bisa grand final IWC. Oke, first ticket to Nah. Grand Finals. Onyx turun lower bracket ketemu sama Geek berarti ya? Yep. Onyx Geek Fam. Aku ragu sama My Kids sih sebenarnya. Ragu banget sama My Kids ini first time dia playoff, terus Oke. first time dia ini Fair. aku rasa Onyx sih. Onyx. Onyx 4-2. Onyx 4-2. Ya. Oke, so Untuk- Onyx and then RQ Grand Ya, Finals. Untuk champion ya Jesse lah. Oke, berarti no prediction. Ya semoga nggak Duta runner up, semoga nggak Onyx lagi juga juara, jadi siapapun sebenarnya nggak Berarti apa-apa. lo sebenarnya pengennya RQ menang kan? Kayaknya RQ menang, Oke, biar Onyx nggak tipis-tipis juara. ya, tapi nggak mau ngomong. Tapi bisa jadi Onyx juara gitu loh. Karena emang lagi strong udah gitu. Oke, bracket. Miracle can happen lah. Semua bisa terjadi. Oke. Mereka latihan kalau bagus juga bisa. Kalau KB, Gue dulu. boleh. Gue suka pakai semua fasilitas aja deh kalau playoff. Hmm. Jadi ya anggap 3-2-3-2. Oke, semuanya ya, 4-3-4-3, rata kanan. Gue Oke. nyebutin timnya aja kalau gitu. Oke. Onyx Liquid, Onyx. Bigetron Altrigo, Altrigo. Di Onyx Altrigo yang lolos. Gue nge-lag. Oke, berarti yang upper bracket final itu, Geek Farm versus Onyx, RRQ versus Altrigo. oke, terus
Geek Farm ketemu Onyx, Geek Farm yang menang. RRQ ketemu Alter Ego, RRQ yang menang. Jadi Onyx sama Alter Ego itu ketemu di lower, Geek Farm sama RRQ ketemu di upper. Oke. Yes. Yang tadi lower dulu ya, Onyx lawan Alter Ego, Onyx menang. Di upper itu RRQ ketemu Geek, RRQ yang menang, RRQ yaitu first ticket IWC. Oke, berarti Geek Farm mirip. turun ke lower, Geek Farm ketemu Onyx, Geek Farm menang lagi. Geek Farm menang dari lower 4-3 di grand final. Ya, exactly kayak apa yang terjadi sama tim Liquid sih sebenarnya, cuma juara barunya Geek Farm aja. Ya. G-Fam. Oh, oke. Gua ya history repeat itself. Cuma ini kan dulu TLID kan season 14. Ya. Sekarang Geek Farm. Oke. Coba aja. Kalau gua Onyx Liquid, Onyx sama 3-2 gua. Bigetron AE, Bigetron 3-2. Itu close banget menurut gua. Geek Fam Onyx, gua juga setuju sama KB. Menurut gua Geek Fam menang 3-2, tapi close. RRQ BTR, RRQ 3-0 sih itu. Wow. Jauh. Kalau memang mereka masih mainnya cuman ngandelin Baxia Fredrin ya, lawan RRQ, nggak mungkin ngapa-ngapain ya. Oke, menarik. Berarti lower bracketnya Onyx sama BTR ya? Iya. Onyx 3-0 juga kalau mereka ini, bener. Parah. Serius. Tim sendiri. Soalnya mereka W one fans. dimensional Sama banget, bagus. one dimensional banget. W fans. Objektif. Yes. Kalau prediksi bracket ya, tapi kalau dukung Bigetron bakal menang, juara MSC. Oke. Yo. Geek Fam upper bracket final sama RRQ, Oke. RRQ. RRQ. Ya. Geek Fam Onyx, ini yang gue maunya Geek Fam. Tapi gue Sama. pilihnya Onyx. Tapi gue nggak tahu mau pilih yang mana jadinya di prediction. Kalau predictionnya MPL, gue Geek Fam. Jadi gue samain aja sih. Geek Fam yang menang juga. Dan untuk champion gue nggak peduli. Soalnya dua-duanya gue mau mereka menang sih. Kayak RRQ atau Geek Fam itu udah good story menurut gue. Oke. That makes sense. Eterna? TLID sampai ujung grand final, TLID lawan TLID udah. TLID lawan TLID. TLID lawan TLID. Iya TLID. benar. Wow. Itu prediksi aku guys. Makasih. Wow. Oke. Berarti di IWC ya? TLID versus TLID. TLPH. Iya benar. Itu siapa yang menang? Nah, iya, boleh, iya. Seandainya TLPH TLPH atau ketemu TLID? Jujur. Oke. Jujur banget kan? Iya, Jujur jujur banget. Itu Gue udah mau 4D menang. Lah? Gue mau 4D menang. Oke. Jadi TLPH. Oke, jadi berarti dari predictions kita udah selesai. Sekarang mungkin ada final statement untuk closing nih. Mungkin ada saran dan kritik terhadap player tertentu atau tim tertentu mungkin menjelang kita masuk ke playoffs. Kayak gue semuanya ya. Oke. Gue buat semuanya udah pasti. Gue yakin 6 tim ini udah mikirin kayak MSC. Gue udah mikirin, pasti udah kayak mikirin IWC dengan fasilitasnya, dengan kemewahannya. Tapi menurut gue untuk mencapai ke sana, kalian jangan lupa kalau misalkan kalian harus ngelewatin tantangan yang sangat-sangat besar sekali di depan kalian. Jangan mikirin MSC-nya, pikirin apa next step-nya. Gimana cara ke MSC-nya, itu aja sih menurut gue. Jangan sampai kalian mikir, wah iya ini season ganjil, ini season MSC, wow 3 juta US dollar. Tapi kalian lupa gitu loh, gimana caranya dapetin 3 juta US dollar itu. Karena kalau misalkan kalian cuma fokus ke MSC, tapi kalian lupa ada tim yang mau MSC juga gitu loh di sebelah kalian, ya pasti kalian cuma jadi penonton doang ujung-ujungnya. Iya. Gue sama sih, kayak untuk tim-tim semua jangan terlalu fokus kepada MSC. Soalnya ya lu fokus MSC, lu udah mikir prize pool, lu udah mikir apa yang kayak KB bilang ya, lu bakal side track sih. Soalnya lu bakal mikirnya oke, kita bakal masuk MSC. Padahal ya again, lu harus take it match by match lah. Jadi take it one match at a time. Untuk semua tim, good luck dan fokus kepada setiap match yang ada di depan. kalau dari mereka itu untuk yang step by step ke IWC MSC ya. Kalau aku udah pernah ke sana juga dan aku udah tahu lah maksudnya kelemahan tim Indo, kenapa kita pulang duluan, kita nggak playoff duluan. Ya untuk tim-tim, 2 tim ya tentunya yang lolos ke IWC, tolong kalau di sana karena memang tempatnya juga begitu, kondisinya juga nggak mengenakan, ya lebih prepare, coba tanya ke tim yang udah pernah lolos, butuhnya apa, kenapa bisa terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi tim Indo sampai pulang duluan, ya harus diperhatikan bondingnya karena di situ terakhir kita dikasih fasilitas kamar 1 orang 1, jadi memang jadi gak ada bondingnya, ya pisah-pisah, makannya juga pisah-pisah, semua pisah-pisah, latihan juga
karena kondisi nggak sehat ya, panas, hidung mimisan segala, jadi nggak fit, latihannya pusing, ngatur jadwalnya juga pusing, servernya juga beda banget. Ya maksudnya kita nggak bisa ranked, jadi memang benar-benar scrim sama orang-orang di sana saja, jadi ya pintar-pintar kalian lah adaptasi di sana karena memang di sana lumayan sulit. Jadi jangan sampai intinya kalau udah di sana memang nggak sempet latihan, ini ya perkuat bonding tim aja, itu nomor 1. Kuat bonding. Ya buat ke IWC ya, yang di IWC kan sebelum ke itu udah dari KB sama Mirko nyampein. Jadi Itu aja sih. pelengkap. Ya kalau memang nanti yang lolos mau tanya tipis-tipis ke aku nggak apa-apa, chat aja. Aku bakal bantu kok. buat Gimana tim Indo. cara bikin membership dong? Bukan itu. Oh, gitu, bukan Maksudnya gitu. kayak waktu itu di IWC ada apa sih? Kenapa Oh sih? iya benar-benar. Jangan sampai pas udah nyampe IWC fokusnya belanja gitu kan. Nah, belanja parfum. Belanja parfum. Parfum Arab. Benar, karena saya melihat tim negara sebelah ada yang fokus krim, ada juga yang fokus lain-lain. Ya. Waduh, siapa tuh? Nggak ada. Dan dia kalau berkenan untuk tanya aku open kok buat tim yang lolos, dan misalkan kalau liquid lolos gitu boleh bertanya juga nggak apa-apa. Iya nanti Bawa pas lip lolos balm ya. banyak, Ya. bawa lotion ya. Oh, lotion. Nanti pas lolos kita Pas tanya. lolos, gitu. pas lolos. Pas lolos. Bukan kalau, nanti pas lolos. Ya. Oh pas Pas BTR lolos. lolos. Oh oke. Wow, Kayak wow. gini ya. Jadi Karena aku pengen tim Indo yang terbaik lah. Kita Oh, udah amin. Pasti lah. kita udah nggak playoff waktu itu, masa ini ya Iya, Messi ya gila. gagal playoff lagi. Kalau back to back, Iya. kita Wah, malas banget tau nggak, lemes nge-cashnya. Makanya. Udah nggak ada tim Indo. Semangat. Ya sebisa mungkin aku bantu lah. kalau Semangat. butuh apa. Nah. kita temenin ke Riyadh. Ya. Oke. Jadi itu dia dari Mobile Legends Pro Podcast by Samsung Galaxy. Kayak kita udah banyak discuss. Semoga mungkin dicermati, jangan diklip tanpa konteks. Nggak, klip tanpa konteks Oke, nggak apa. klip tanpa Biar views-nya konteks, banyak. please. Biar views-nya banyak. Enggak deh guys. Ini pokoknya semuanya based on data dan opini masing-masing ya. Ya. Jadi apa yang terjadi mungkin akan berubah atau mungkin berbeda. Kita nggak tahu karena balik lagi semua yang akan terjadi di playoffs itu balik lagi ke timnya masing-masing. Jadi thank you so much once again. Thank you. Age, Mirko, Ezerna, and KB. KB, Mirko. Thank you juga semuanya yang udah Thank you nonton and we'll semuanya. see you di episode selanjutnya. Bye-bye guys. Bye-bye.